soal transisi pemerintahan Pak, siapa sejauh ini bagaimana Pak? Berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Sekarang transisi antara Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Saya setuju, sukseskan transisi ini, sukseskan. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Hari ini kita menghitung hari kurang lebih sekitar 2 pekan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilantik. Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka akan menahkodai sekitar 282 juta rakyat Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi berkata transisi pemerintahan berjalan apik dan mulus. Sebelumnya pesan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pemerintahan Prabowo mendatang bakal penuh dengan tantangan. Apa saja yang akan dihadapi Presiden baru? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Malam ini saya akan undang narasumber Rakyat Bersuara. Saya akan panggilkan langsung, yang pertama adalah Babe Haikal Hasan, mendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selamat malam, Be. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, Be. Yap. Jadi semua berjalan mulus sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi tadi ya. Insya Allah. 20 Oktober, 2 pekan lagi. Bismillah, kita ngelihat akan ada suksesi kepemimpinan yang mulus. Mustinya seperti itu, dan jangan sampai terputus. Kita udah pernah terputus dari masa Bung Karno ke Pak Harto. Begitu juga dari masa Pak Harto ke presiden berikutnya terputus. Begitu juga dari masa Pak SBY ke Pak Jokowi terputus. Mudah-mudahan hari ini tidak terputus. Dari masa Pak Jokowi masuk ke masa Pak Prabowo Subianto. Ini sejarah ya. Mudah-mudahan. Sejarah. Insya Allah. Tapi saya mau tanya, kok bawa noken nih? Mana tuh? Dari Papua? Oh bukan. Ini Kira hasil noken. kerajinan tangan dari Papua. Oh oke, benar ya. Yang Oke. sengaja saya promosikan. Oke. Jadi kenapa Babe tiba-tiba mendadak Papua nih? Karena yang ada di depan mata tas waktu berangkat tuh ini. Dan memang saya bilang mau tradisional dulu. Kirain ntar lagi mau nyagu Papua ntar kapan? Enggak. Karena bawa oleh-oleh buat Oke. Bang Aiman. Oke, baik. Terima kasih. Babe Haikal Hasan. Silakan, Be. Selanjutnya kita panggilkan politisi Partai Demokrat, Bung Andi Malarangeng. Apa kabar? Baik, Bung Andi, sehat selalu. Alhamdulillah. Ada yang tidak biasa. Kalau biasanya, ini kan kita lihat suksesi kepemimpinan. Tapi sekarang yang repot itu, bukan repot ya, minimal keliling-keliling lah. Pak SBY ke Pak Prabowo, Pak SBY ke Pak Jokowi. Ada apa sih? Biasa kan bagus kalau ada tokoh-tokoh bangsa saling bertemu, saling berdiskusi, apalagi saling sharing. Pak Prabowo dengan Pak SBY kan kawan lama sejak di masa Akademi Militer dulu. Jadi kalau Gak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa, cuma sekali saling sharing. Misalnya kalau mau nanya-nanya soal bagaimana dulu pemerintahan, pembentukan pemerintahan, pembentukan kabinet, bisa saja kan, bisa sharing-sharing dengan Infonya presiden ngelobi Pak yang pernah Prabowo. menjadi presiden. Ya, oke. Presiden ke-6 Pak SBY ya. Ya. Lobby supaya PDIP bisa mulus masuk ke Pak Prabowo. Bilang ke Pak Jokowi bantulah supaya PDIP ini bisa masuk ke Pak Prabowo supaya legowo Pak Jokowinya. Benar nggak sih?
Kalau itu nggak sampai ke situ saya rasa. Kalau Tapi ini keyakinan kan? Kalau misalnya diskusi tentang bagaimana struktur kabinet yang baik, lalu kemudian supaya mulus transisi pemerintahan, boleh juga dong. Karena yang jadi mantan presiden kan nggak banyak di Indonesia ini. Jadi kalau mau diskusi dengan mantan presiden yang pernah menjadi presiden juga kan nggak banyak juga. Tapi satu hal, fakta nih. Yang didengarkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya Pak SBY. Itu fakta dong. Ya alhamdulillah karena mereka kawan baik dari dulu. Jadi kalau kawan baik kan bisa cerita lebih santai, lebih informal tentang macam-macam hal. Oke. Termasuk juga nanti mungkin menterinya juga kursinya bakal dapat tambahan banyak lah. Kalau itu kita aja Pak Prabowo yang tahu. Oke, kita berikan tepuk tangan Bung Andi Malarangeng. Selanjutnya, nah ini yang lama nggak pernah muncul ya. Tapi kali ini kita munculkan karena ternyata banyak insight-insight. Banyak informasi-informasi yang berada di belakangnya. Saya yakin pasti akan banyak informasi yang bisa digali dari sosok yang satu ini. Bung Muhammad Roma Hurmuzi, politisi Partai Persatuan Pembangunan. Bung Romi. Apa kabar Bung Romi? Sehat selalu? Alhamdulillah. Jadi P3 selesai pemilu langsung merapat ke Pak Prabowo. Ya, hari ini saya kira semua akan Prabowo pada waktunya. Bahasa saya sederhana saja. Kalau kemudian nanti PDIP pun bergabung, jadi tidak menyisakan satu lagi. Tapi nggak ada oposisi dong, nggak sehat buat demokrasi. Rakyat akan tetap menjadi pengawas, dan itu baik untuk demokrasi. Tetapi memang saya mendapatkan informasi Pak Prabowo, saya akan fokus pada ekonomi, politik selesai sebelum saya naik. Maksudnya, saya akan fokus pada ekonomi, politik akan selesai sebelum beliau dilantik. Artinya bahwa semua pendekatan kepada semua partai politik memang dilakukan oleh Pak Prabowo bersama timnya tentu ya, bukan langsung Pak Prabowo dan tidak selalu langsung Pak Prabowo. Dan saya kira itu baik untuk bangsa ini, karena memang bangsa ini kan bukan bangsa parlementer. Artinya memang kepemimpinan presidensial itu membutuhkan dukungan parlemen yang kuat, dan kita perlu memberikan dukungan ini kepada Pak Prabowo dalam rangka membuat bangsa ini menghadapi tantangan-tantangan yang tadi dinyatakan Pak SBY begitu berat ke depan. Belum, udah nge-spill duluan ya. Politik sebelum 20 Oktober artinya pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo besar kemungkinan, saya nggak bilang pasti ya, besar kemungkinan sebelum 20 Oktober. Keyakinan Bung Romi? Saya yakin 99,99%, kira-kira begitu. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan Bung Roma Hurmuzi. Bung Romi silakan. Selanjutnya, ini kita hadirkan pakar hukum tata negara Bung Refli Harun. Silakan Bung Refli. Yep. Bung Refli, bentar. Saya taruh ini dulu ya. Oke, silakan Bung. Oke, gimana? Coba kita ke depan dulu. Ini saya mau tanya dulu, ini bisa nggak coba di zoom sedikit nih? Forum aksi. Saya mau tanya nih, forum aksi emang nggak kapok-kapok? Ntar bikin aksi lagi dibubarin lagi, bikin aksi dibubarin lagi. Itu kan sebenarnya kan ada yang mau cari kredit poin, ada yang mau cari memancing ikan di air keruh. Sebenarnya targetnya mungkin bukan itu. Targetnya panggung belakang, cuman panggung belakangnya yang kita nggak bisa spill begitu. Maksudnya panggung belakang apa nih? Ini dibubarin preman waktu itu kan gini. Jadi saya harus ceritakan dulu. Jadi Bung Refli, bukan Bung Refli ya, Bung Refli sebagai pembicara waktu itu ya. Iya, saya narasumber ada beberapa juga aktivis yang lain di mana? Kemang. Di Grand Kemang. Oke. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba sejumlah preman datang membubarkan diskusi itu. Sekarang 9 orang tersangka. Ya. Dari si pemubar itu. Jadi itu intimidasi. Iya, saya bicara 3 skenario ya. Skenario pertama balas dendam. Balas dendam terkait apa nih? Maksudnya saya skenario, tapi bilang balas dendam siapa ke siapa kan rasanya terlalu blur kan. Yang kedua skenario konflik internal. Kan jangan lupa ini menjelang pembentukan kabinet nih. Ya kan? Ada yang mau didiskreditkan. Wah, ini nggak mampu menjaga keamanan dan lain sebagainya. Nggak usah dilanjutkan. Karena masa jabatannya pensiunnya baru 3 tahun lagi kan. Nah, yang ketiga pengalian isu. Jadi 99,99% tadi fufu fafa. Apa tuh? Bukan hanya pertemuan. Nggak tahu dia fufu fafa. Apakah Anda tahu fufu fafa? Tahu. Mancing. Nggak apa kaitannya sama fufu fafa pembubaran aksi? Begini, nanti saya jelaskan ya. Kalau secara hukum tata negara itu sebenarnya fufu fafa memenuhi syarat untuk tidak dilantik.
Oke. Nah, nanti ini baru opening udah begini nih. Ya, nanti saya akan jelaskan rasionalitasnya dan dasar-dasarnya ya. Orang hukum tata negara kan nggak mungkin ngomong sembarangan. Oh iya. Perkara kemudian diikuti atau tidak itu soal politik. Nanti kita dengarkan. Tata negaranya akan selesai. Udah opening udah pinggir jurang nih, ngeri juga. Nggak apa-apa. Ini kan orang yang nggak punya 20 Oktober. Ini orang yang nggak punya kepentingan 20 Oktober. Iya. Kita tetap akan oposisi sampai masa jabatan Prabowo berakhir. Dan rakyat harus tetap bersuara. Kita berikan tepuk tangan untuk Bung Refli Harun. Oke, silakan Bung Refli di sebelah sini. Selanjutnya kita panggilkan pengamat politik Bung Ray Rangkuti. Oke. Selamat malam Bung Ray. Iya. Jadi setuju apa yang disampaikan oleh Bung Refli tadi ya, bahwa pembubaran aktivis tuh bisa kemana-mana tuh, artinya bisa A, bisa B, bisa C. Yang mana ini? Pembubaran aktivis di diskusi aktivis di Kemang itu. Bung Ray waktu itu ada nggak ada ya? Ini karena mekanisme online sudah agak sulit. Iya. Sekarang pakai offline. Oke. Gitu. Kan online ini buzzer-buzzer kan nggak terlalu bekerja sekarang kelihatan ya. Oh. Entah kenapa saya nggak tahu juga. Akhir-akhir ini agak sepi. Buzzer-buzzer itu bekerja gitu. Hidupnya di media sosial ya? Saya kira karena buzzernya sudah nggak bekerja akan selesai. Kenyataannya berubah metode, nggak pakai buzzer sekarang, langsung orangnya didatang. Datang offline. Okay. Jadi bukan lagi pertemuan online, offline sekarang gitu. Mudah-mudahan rakyat bersuara. Dan itu lebih mengerikan. Soalnya ancamannya ke rakyat bersuara kan. Kan kalau rakyat bersuara masih online kan pupu fafa kan. Kalau rakyatnya nggak jelas, ada yang ngaku, ada yang enggak ya kan. Bung Refli bilang kalau rakyat bersuara masih ada, berarti menunjukkan demokrasi di negara ini masih ada, betul ya Bung Refli ya? Itu jangan sekedar yang demo kemarin rakyat bersuara juga pakai ininya. Oh, suara rakyat, suara rakyat. Suara rakyat, iya suara rakyat. Bukan, kita nggak ada kaitan afiliasi dengan mereka. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan, Bung Ray Rangkuti. Nanti yang boleh, silakan. Dan last but not least, seorang tokoh yang juga aktif di media sosial, Bung Muhammad Said Didu. Silakan Bung Said. Ini kalau bikin tweet di X ya, itu langsung trending. Terakhir Profesor Fugu Fafa, apa sih maksudnya? Tapi kita nggak bahas soal itu. Transisi 20 Oktober 2024, insya Allah bismillah mulus. Saya berharap tidak mulus. Oh kenapa? Ini beda sendiri. Untuk memperbaiki bangsa ini, seluruh kerusakan yang dibikin Jokowi harus diakhiri oleh Prabowo. Jadi Pak Haikal tadi menyatakan lanjutkan semua, enggak. Semua dia bilang mulus-mulus saja. Jangan estafet kan? Estafet yang bagus, tapi yang jelek ekonomi, pemecah belah bangsa, pelihara buzzer. Terus influencer, membuang semua intelektual, itu harus diakhiri. Jadi salah satu cara untuk memberi bangsa adalah Jokowi, Prabowo harus berani bebas dari pengaruh Jokowi dan membuang semua kerusakan yang dibikin oleh Jokowi. Jadi saya nggak setuju kalau mulus-mulus saja. Harus berani mengakhiri. Nanti kita bicara soal. Tapi begini, ini ngomong buzzer terus kayak dendam pribadi, sering serang buzzer kayaknya. Kalau buzzer ini saya juga agak sepi nih. Oh sekarang sepi buzzer, benar? Agak sepi, jadi saya nggak ada. Berarti ini menunjukkan bahwa buzzer ini memang dipelihara. Oh sekarang setelah pemeliharaannya nggak ada. Sekarang kan Bung Said Didu ini lebih banyak hidup, lebih banyak berhabitat di media sosial. Sekarang kerasa ya bahwa buzzer ini kok sekarang agak saya pikir berkurang 99,99%. Benar itu? Benar. Jadi ini yang saya heran, bos-bos buzzer juga berbalik menyerang sponsornya gitu. Jadi ini ada perbaikan lah ke depan kira-kira. Jadi ya, nah ini belum cair atau belum cair katanya? Belum cair. Dan saya pikir mungkin juga sponsornya udah pindah juga gitu. Cari lagi. Kita siapa tahu cari lagi sponsor baru gitu. Oke. Baik, kita berikan tepuk tangan pegiat media sosial Bung Said Didu. Dan pemirsa, semakin dekat dengan waktu pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sejumlah pekerjaan rumah dan tantangan di depan mata. Sementara Presiden Jokowi mengklaim transisi pemerintahan berjalan mulus. Berikut informasinya.
Tepat 2 pekan lagi, Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra menegaskan, pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menggunakan keputusan KPU. Pelantikan besok akan menggunakan seperti tradisi yang sudah berjalan, yakni kita akan mendengarkan putusan Komisi Pemilihan Umum, setelah itu pelantikan Presiden, kemudian nanti Presiden akan mengucap sumpah janji seperti dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 di hadapan Ketua dan para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden Joko Widodo yang akan segera pensiun mengklaim transisi pemerintahan dari era kepemimpinannya ke Prabowo Subianto berjalan mulus. Pak, soal transisi pemerintahan Pak, siapa sejauh ini bagaimana Pak? Berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Nggak ada masalah. Badan-badan yang perlu dipersiapkan sebelum pelantikan, saya kira undang-undang juga bisa diselesaikan. Saya kira akan memuluskan keberlanjutan, akan melancarkan, nanti memuluskan juga di hari pelantikan tanggal 20 Oktober yang akan datang. Jelang waktu pelantikan Presiden yang semakin dekat, rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri kian menyita perhatian publik. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tak menampik bahwa partainya akan mendapat jatah kursi menteri. Insya Allah, tunggu aja. Ya. Secepat. Ya. Nanti diberitahu secepatnya. Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh kader Partai Demokrat dan masyarakat sukseskan transisi pemerintahan. Sekarang transisi antara Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Saya setuju, sukseskan transisi itu. Sukseskan. Ini etika politik. Bertumpuk permasalahan nasional menanti penanganan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Akan seperti apa langkah-langkah Prabowo dalam menahkodai lebih dari 282 juta rakyat Indonesia? Ya. Ini saya lihat ada mahasiswa di depan saya ini, ada hijau, ada biru. Yang biru mana nih? Baru mana? MNC University. Oh, di Jakarta Barat ya. Oke, nanti ada yang mau tanya dong. Nanti saya berikan kesempatan satu untuk bertanya ya. Kita berikan tepuk tangan untuk para mahasiswa yang malam hari ini datang ke Rakyat Bersuara. Yang hijau dari mana? UNJ, Universitas Negeri Jakarta, MNC University dan Universitas Negeri Jakarta. Dan isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan segera kembali. Minta pertanggungjawaban salah satu narasumber saya yang bernama Bung Said Didu yang bilang bahwa kalau bisa pelantikan jangan mulus, ini beda sendiri nih dan membahayakan menurut saya. Harus bertanggung jawab Bung Said. Apa maksudnya tidak mulus? Apa maksudnya jangan sampai mulus estafet kepemimpinan? Saya nggak setuju terus terang. Pelantikan harus ada dinamika juga. Okay. Jadi karena kata keberlanjutan itu menurut saya sudah harus diakhiri sekarang karena sudah mengambil alih kepemimpinan nasional. Kita tahu persis, kita mengikuti pemikiran Pak Prabowo itu mulai menjadi cawapres 2009, menjadi capres 2014, menjadi capres lagi 2019 dan baru berhasil menjadi presiden 2024. Dari 20 tahun beliau berjuang untuk mencapai itu. Dan itu nggak mudah. Betul. Dan pemikirannya saya baca konsisten. Saya kebetulan tim agak inti di 2019 di beliau, jadi agak paham. 2009 waktu itu? 2019. Oh 19, oke. Nah, jadi sebenarnya pemikiran dia kita sudah baca. Yang problem adalah 2019
2024 tertutup oleh virus Mulyono. Itu saja sebenarnya. Sehingga aslinya nggak kelihatan. Asli yang dia bawa selama ini. Nah, itu yang terjadi. Itulah kenapa saya katakan tadi, kalau mulus artinya jangan sampai yang diteruskan adalah hasil kerja virus, bukan hasil aslinya Prabowo. Tapi saya nggak setuju juga. Kan nggak semuanya dari Pak Jokowi juga jelek. Banyak yang positif. Itu harus diakui dong. Ya, saya selalu mencari tapi belum ketemu. Jadi nanti setelah ini kita bicara di luar ya. Saya berusaha mencari baiknya belum ketemu gitu. Saya rasa mungkin perbedaan terminologi, tetapi kira-kira begini kalau saya melihatnya, transisinya kita harap mulus. Transisi pemerintahan, berpindahnya kekuasaan dari presiden sebelumnya ke presiden. Oke, prosesnya baru. Mulus. Ya. Kemudian pelantikannya kita harap juga mulus karena dengan begitu legitimasi dari kekuasaan itu didapatkan dari pelantikan itu kan, dari suara rakyat, tapi kemudian ujungnya pada proses pelantikan. Nah, tetapi kebijakannya setiap presiden harus fresh start dong. Jadi pada waktu setelah dilantik, Presiden Prabowo adalah presiden kita dan demikian dia punya hak prerogatif untuk menetapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang kita harapkan. Kalau mungkin yang ingin disampaikan Pak Said Didu, supaya ada fresh start dari pemerintahan Presiden Prabowo. Kalau itu kita sepakat kalau itu. Nah, apa yang sudah baik dilanjutkan, tapi apa yang tidak baik diperbaiki atau disempurnakan. Kira-kira begitu. Maksudnya itu? Jadi oke, mungkin terminologi yang dimaksud, tapi saya memang, kenapa ya? Saya menganggap tuh yang merusak Pak Prabowo itu virus Mulyono. Itu saya itu. Nggak dirusak apa sih maksudnya? Dirusak apa sih maksudnya? Jadi begini, aslinya tidak muncul sama sekali selama 5 tahun. Itu normal. Karena dia seorang jenderal. Jenderal itu sangat patuh kepada pimpinannya. Itu karakter dia. Mungkin berbeda kalau saya di dalam. Karena bukan jenderal. Mungkin saya masih jahil-jahil juga kepada presiden. Tapi dia jenderal maka dia hilang. Tapi mudah-mudahan itu hanya disimpan di kantong. Setelah jadi presiden dikeluarkan semua dari kantong. Ini asliku sekarang. Kan kira-kira begitu. Tadinya saya mau menjawab. Tapi ternyata Pak Said Didu sendiri yang telah menjelaskan itu. Jadi saya nggak perlu jawab lagi Pak. Beliau memang orang yang sangat patuh dengan segala aturan. Dan beliau... Pak Prabowo maksudnya? Yes dong. Beliau memang anak buah. Beliau seorang menteri. Dan presidennya mau nggak mau, suka nggak suka, senang nggak suka. Nggak suka, senang nggak senang. Namanya Joko Widodo. Apa yang Pak Said Didu bilang, betul-betul memahami jalan pikiran Pak Prabowo, itu memang... beliau akan konsisten, tetapi kan belum punya wewenang penuh untuk menjalankan itu. Tentu yang Pak Said Didu katakan salah satunya terangkum dalam bulir-bulir pemikiran Pak Prabowo dalam buku Paradoks Indonesia. Saya mencatat 10 poin utama dalam Paradoks Indonesia itu. Nomor 1 adalah 1% orang kaya Indonesia menguasai 72% tanah. Ini kan yang dimaksud bahwa itu betul-betul asli pola pikir Pak Prabowo. Dan saya rasa sejalan dengan yang Pak Said Didu sampaikan terus. Terutama di Pantai Indah Kapuk. Ini yang harus diubah maksudnya? Itu viral terus-terusan itu loh Pak. Ini yang harus diubah maksudnya? Enggak, artinya begini. Yang tadi saya sampaikan berjalan mulus. Semua berharap dong. Bahwa pelantikan harus mulus. Estafet kepemimpinan. Tanggal 20 Oktober... Kalau nggak ada itu kita nggak punya presiden. Jadi sangat berbahaya bagi negara ini. Jadi harus berjalan mulus, harus berjalan normal. Kemudian Pak Prabowo harus dilantik. Setelah itu berikanlah masukan-masukan positif untuk menjalankan ini. Dan ini kita harapkan untuk masa depan bangsa. Masih banyak PR kita. Wahai teman-teman mahasiswa, tahukah Anda 2 dari 3 kelas di Indonesia itu rusak. 46% masyarakat kita dapat duit cuman buat untuk makan. 46% loh. Seluruh Indonesia tuh ya? Ya, seluruh Indonesia. Luar biasa. Dan itu kan pola pikir Pak Prabowo yang Pak Said Didu juga sudah lakukan. Dan ini mudah-mudahan tetap berjalan mulus. Dan mudah-mudahan insya Allah as a presiden dia punya hak yang penuh untuk apa tujuannya beliau yang sering diucapkan dalam setiap rapat-rapat, mengembalikan kekayaan bangsa Indonesia. Bayangkan 11.000 triliun duit Indonesia parkir di luar, 2.600 triliunnya parkir di negara tetangga, Singapura,
Ini semua ada dalam catatan-catatan PR ke depan. Dan karena itu kita membutuhkan husnuzon, prasangka baik. Dan selalu doa dari semua masyarakat Indonesia. Ke depan Indonesia akan kembali menjadi macan Asia di bawah pimpinan beliau. Insya Allah. Bung Refli setuju apa yang disampaikan oleh Bung Said Didu? Saya pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas. Kemarin yang waktu ini belum sempat begini ya, udah dibubarin duluan. Udah dibubarin duluan. Jadi memang ya kelemahan kita itu adalah kita selalu pengen jatuh di lubang yang sama ya. Setiap kepemimpinan kita selalu menyambutnya dengan sukacita bahwa pemimpin yang baru ini akan berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Pemimpin yang baru ini akan membawa kita ke dalam suasana yang dicita-citakan. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa. Harapan besar sekali ketika kita merdeka di bawah kepemimpinan Bung Karno. Kemudian tidak lama kemudian pemerintahan segera berganti dengan parlementer. Kemudian Bung Karno bosan dengan rubber stamp. Tahun 59 dia keluarkan dekret. Kekuasaannya otoritarianistik. Kemudian tahun 65 ada kekuasaan baru setelah G30 PKI. Kita berpikir bahwa kekuasaan yang baru ini akan membawa negeri kita ke sejahtera. Ujung-ujungnya nyungsep juga tahun 98. Kemudian transisi reformasi, ada yang di-impeach dan lain sebagainya. Selalu begitu. Dan jelas kalau kita mau jujur, maka prestasi terakhir inilah yang harus kita lihat sebagai sebuah ukuran. Utang luar negeri, bukan utang luar negeri, utang pemerintah 8.000 triliun lebih, ya kan? Sudah 39% dari PDB, batas maksimalnya 40% menurut Undang-Undang Keuangan Negara. Kemudian demokrasi, kita demokrasi cacat, float demokrasi, kebebasan kita partly free, separuh bebas. Kemudian ada masalah-masalah lain, sumber daya manusia, ya. Human Development Index, kemudian rasio Gini yang kemudian makin ada kesenjangan dan lain sebagainya. Tetapi dan kemudian juga ruang fiskal yang sangat terbatas. Fiskal kita untuk utang jatuh tempo 800 triliun, kemudian utang pokok 500 triliun, transfer daerah berapa, ruang fiskalnya masih sempit. Belum lagi untuk makan-makan. Ya. Makan bergizi maksudnya. Makanan bergizi yang turun-turun 2 kali sehari sekarang sudah diperbarui. Jadi hal-hal seperti itu kan membuat kita objektif bahwa yang namanya negara kita itu diwariskan sesuatu yang bukan baik oleh Jokowi, tetapi hal yang buruk yang kemudian seperti Raja Midas Jokowi ini. Orang yakin dia akan bisa membalikkan semuanya dengan mudah. Enggak bisa begitu. 2014 waktu itu. Enggak, sekarang. Kan setelah 10 tahun kan kerusakannya luar biasa, fundamental, sistemik, struktural dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau kita lihat Prabowo Subianto ya, terus terang saja saya suka kalau Prabowo mengatakan mau melakukan pemberantasan korupsi misalnya. Suka, karena itu problem terbesar kita. Saya suka dia bilang mau mengentaskan kemiskinan. Suka. Saya suka dia bilang mau mensejahterakan rakyat. Suka. Itu 3 hal itu yang selalu saya dengar. Bahkan dia ancam kader-kadernya. Awas kalau korupsi dan lain sebagainya. Tapi hal yang paling kita sadari adalah, dan itu gejala kekuasaan di dunia ini adalah, Anda tidak mungkin menjaga pemerintahan itu tetap waras kalau tidak ada check and balances. Tidak ada kontrol kekuasaan. Tidak ada ruang demokrasi, tidak ada oposisi. Nah belum apa-apa, Prabowo mengatakan, jangan kita tiru negara barat, oposisi itu negara barat. Saya mau rangkul semuanya. Lalu kita terjebak. Karena kita punya vested, kita punya keinginan untuk masuk dalam sistem tersebut, lalu kita melupakan garis demarkasinya. Maka saya katakan, saya orang yang tetap berada di luar sebagai penjaga garis demarkasi, agar demokrasi kita ini terjaga. Kalau demokrasi tidak terjaga, sebentar lagi KKN itu akan muncul. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak ada yang kemudian misalnya memprotes sekarang ini bahwa nepotisme itu sudah mulai berjalan. Siapa yang menyaring menteri itu? Kan keluarga. Iya kan? Frankly speaking lah.
Orang mengatakan Hasim Joy Hadikusumo yang menginterview, Saras yang menginterview dan lain sebagainya. Itu kan yang beredar kan? Pertanyaannya adalah, waduh, belum apa-apa udah mulai nepotisme. Tommy Jiwandono menjadi menteri, nantinya Saras katanya menjadi menteri, belum apa-apa udah nepotisme. Anda akan mengatakan, oh beda, ini nepotisme yang pintar, ya kan? Lalu kemudian kita punya exception. Kenapa? Karena kita kemudian berpikir bahwa Prabowo akan membawa kita ke arah kebaikan. Masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang demokratis, masyarakat yang bisa makan semua. Tapi nanti coba lihat, baru 6 bulan masa pemerintahan, begitu rumitnya mengurus negara yang besar ini dari Sabang sampai Merauke. Makanya saya katakan, kita harus tetap berada pada flag kita. Jadi kalau saya pengamat yang selama ini concern soal hukum tata negara, ya saya katakan, dengan segala ilmu yang saya punya. Makanya saya mengatakan Fufu Fapa tidak layak lagi dilantik karena dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Tapi nggak ada orang yang ngomong. Tapi demo banyak, ya kan? Tapi kan belum ketahuan siapa itu. Itu harus dibuktikan dulu kan. Kalaupun ketahuan, di mana pasalnya sehingga dia tidak bisa dilantik? Mau dengar nggak pasalnya di mana? Silakan. Nah, oke ya. Jadi kawan-kawan semua, yang namanya pemilu itu ya dimulai dari pemutahiran data pemilih sampai dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih. Itulah proses berpilpres. Berpileg sudah selesai, berpilpres belum. Syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah soal minimal pendidikan ijazahnya SMA, ya kan? Yang kedua, mampu secara rohani untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Jasmani juga. Yang ketiga, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Bila mana syarat ini kemudian tidak lagi terpenuhi sebelum dia dilantik, maka sah hukumnya dia tidak dilantik karena secara material dia tidak lagi memenuhi syarat. Contohnya misalnya, anggota legislatif ketika dipecat partainya walaupun dia terpilih, besok mau dilantik, nggak bisa dilantik. Karena satu persyaratan yaitu anggota partai politik tidak terpenuhi lagi. Banyak kan? Beberapa anggota partai politik yang nggak bisa dilantik. Nah pertanyaannya adalah, kita mulai dengan Fufu Fapa. Apakah itu perbuatan tercela? Pertama, apakah Gibran atau bukan? Kalau kita berpegang pada Roy Suryo, 99,9% itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Dan kalau kita dengar bocor alus Tempo, Fufu Fafanya nggak ngaku, tetapi adiknya ngaku. Itu dari bocor alus Tempo. Kalau Anda nggak percaya Tempo ya sudah, itu your business ya kan. Tapi saya percaya Rosario dan saya percaya Tempo. Yang saya tidak percaya adalah pengakuan Takon Sing Due. Itu nggak percaya saya ya kan. Kan itu yang nggak percaya. Tapi yang dua ini saya percaya. Nah, orang mengatakan wah itu kan 5-10 tahun yang lalu perbuatan tercela. Tidak. Saya katakan perbuatan tercelanya itu hari ini. Current. 5-10 tahun yang lalu itu jejak yang tidak bisa dihilangkan. Itu sebagai sebuah catatan. Tapi currentnya itu yang kemudian menyebabkan dia tidak lagi qualified karena melakukan perbuatan tercela. Apa itu? 1. Dia menghapus 1.200 postingan. Berarti dia mengupayakan untuk menghilangkan jejak. Itu perbuatan tercela. Sebagai calon wakil presiden terpilih dia tidak bertanggung jawab atas apa yang pernah dia tuliskan. Makanya dia hilangkan. Siapa yang menghapuskan belum tentu dia. Dia itu siapa? Maksudnya Gibran gitu. Begini, kita ini jangan agak bodoh-bodoh juga ya kan. Nggak, itu kan dia sih memang nggak ngapus, tapi kan nyuruh orang dia. Data gitu. Ya kan. Memang dia nggak ngapus, tapi yang nyuruh orang. Yang punya kuncinya kan dia. Yang punya passwordnya, oke. Yang punya kemampuan, oke. 1.200 yang dihapus. Yang kedua, ini orang iseng-iseng ngirim duit, GoPay dan lain sebagainya, muncul nama Gibran Raka Buming. Tapi beberapa hari kemudian ganti Slamet, kata orang itu. Jadi Slamet, ya kan? Ini kan upaya menghapuskan jejak. Dan Anda mengubah data perbankan loh. Nggak boleh itu. Itu perbuatan tercela kalau mengubah data perbankan. Tapi untungnya kalau pakai virtual account BCA tetap namanya Gibran. Tapi kalau cuma GoPay doang udah berubah jadi Slamet sekarang, ya kan? Yang ketiga, dia tidak mengakui bahwa akun itu milik dia. Artinya dia melakukan kebohongan publik.
Dan itu perkara yang tidak ringan. Nah, dari sisi perbuatan tercela. Apakah ini perbuatan tercela? Tercela saya bilang. Oke. 2. Ya. 2 soal kejiwaan. Ini mohon maaf ya. Saya refer Dr. Tiva, seorang neuroscientist. Dia mengatakan, bahkan 4 hal dia mengatakan yang kadang-kadang saya bikin terhenyak ketika saya datangkan di podcast saya. Dia menyebutkan 4 hal. Skizofrenia, kemudian obsessive compulsiveness, kemudian addictednya terhadap seksual materials, dan addictednya terhadap orang, seorang artis. Sampai kemudian ketika di-spill nama nomor telepon itu apa? Ada KW dan lain sebagainya. Macam-macam tuh. Dia bikin di save orang. Nah, kemudian dari hasil ini nama-nama siapa nomor ini milik siapa gitu. Ya, kayak true caller gitu ya. Karena nomor itulah yang didaftarkan. Nah, terakhir bilang bahwa ini Silent of the Lamb itu apa? Yang dokter Hannibal Lecter itu. Ya. Penyakitnya itu? Lupa saya itu. Pokoknya intilah itu ya. Psikopat. Ya kan? Jadi 4 kata itu bayangkan. Psikopat, skizofrenia, kemudian addicted, dan kemudian obsessive compulsiveness. Itu penyakit jiwa semua. Maka kalau Anda mengalami 4 itu, ini analisis sementara kan? Karena itu kan harus Tiva yang ahli saraf. Ya. Kalau Anda mengalami itu, maka Anda pasti tidak mampu lagi secara rohani untuk menjadi orang nomor 2 di Republik Indonesia. Karena itu Anda tidak berhak, tidak memenuhi lagi syarat untuk dilantik. Yang ketiga, hari ini baru saya dapatkan, ini orang 5 tahun SMA-nya. Gak jelas, di mana saja dia menyelesaikan. Yang jelas, rentang SMA-nya itu 5 tahun. Jangan lupa, syarat minimal untuk menjadi wakil presiden itu unfortunately tidak S1, tapi SMA. Karena dulu kan ada perdebatan zaman perubahan konstitusi karena ada calon presiden yang cuma SMA. Sampai sekarang cuma SMA. Lebih keren jadi hakim konstitusi harus doktor, ya kan? Atau menjadi anggota KPU harus S1 misalnya. Nah, untuk menjadi presiden dan wakil presiden cukup SMA. Tapi ini SMA-nya saja nggak jelas juga. 5 tahun dia menyelesaikan SMA itu. Nggak jelas. Ada yang katanya di Solo, ada yang katanya di Singapura, ada yang katanya di Melbourne, Australia. Awal-awal dipersepsikan bahwa itu S2. Boro-boro S2, S1 pun bukan ternyata. Selama 3 tahun tersebut. Nah, kita menghadapi problem seperti ini, tapi orang kan nggak ngomong. Makanya saya katakan, clear. Dari sisi hukum tata negaranya, ini tidak lagi qualify, tidak lagi memenuhi syarat untuk dilantik. Perkara kemudian, kubu sana kemudian mau mendorongnya ke pinggir jurang melalui sidang MPR pelantikan tersebut. Itu soal yang tidak terkait lagi hukum tata negara. Itu sudah terkait soal dinamika politik. Tapi saya yakin, sooner or later, ya, saya kira G ini mungkin tetap akan diimpeach kalau seandainya tidak bisa kita hentikan dalam hal pelantikan. Tapi itu kan keyakinan dari seorang Refli Harun. Seorang Refli Harun yang pakar hukum tata negara. Yang pakar hukum tata negara. Nanti kita tanyakan ke Bung Romi, ke Mas Andi Malarangang, apakah setuju dengan apa yang disampaikan Bung Refli? Saya yakin jawabannya pasti berbeda. Sesaat lagi kita akan kembali di Rakyat Bersuara. Kembali di Rakyat Bersuara, tadi agak ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya Bung Refli. Saya pikir udah selesai FUFAFA, ternyata masih dibahas juga. Tapi karena Bung Refli tadi panjang lebar soal FUFAFA dan kaitannya ke 20 Oktober 2024, maka saya harus adil juga. Bung Romi mungkin bisa menjawab apa yang kemudian Bung Refli khawatirkan terkait dengan FUFAFA dan 20 Oktober 2024. Silakan. Ya, pertama tentu kita harus menghormati presiden kenegaraan kita yang sudah berlangsung beberapa saat setelah reformasi ini, bahwa beberapa periode transisi ke arah presiden baru selalu berjalan mulus. Setidaknya secara konstitusional. Dan itulah yang kita harapkan akan kita jalankan juga pada tanggal 20 Oktober nanti. Yang kedua, bahwa kemudian gagasan-gagasan presiden baru ini akan menjadi nyata pada saat beliau menjabat,
itu pun juga harus kita dukung. Kenapa? Karena kalau belum bekerja saja kita sudah pesimis, bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada presiden untuk bekerja? Dan ini saya kira fair, karena presiden baru adalah harapan baru. Jadi nggak ada yang salah dengan itu ya? Tidak ada yang salah dengan itu. Kalau Bung Refli tadi bilang, ya yang dulu-dulu juga awalnya senang-senang semua, optimis semua, tapi akhirnya kecewa. Kalau Pak Prabowo beda atau gimana nih? Sama saja sebenarnya soal mekanisme rotasi kita suka dan tidak suka. Karena itu selera. Dan selera itu kan betul-betul tidak abadi. Dia kan akan berkembang dengan berkembangnya waktu. Kita tahu persis di dalam Islam misalnya, kekuasaan itu kan dipergilirkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi kekuasaan itu dipergilirkan. Hari ini Pak Jokowi akan berakhir dan Pak Prabowo akan datang. Mari kita sambut ini dengan optimisme. Kenapa? Karena pekerjaan rumah kita untuk ke depan membuat bangsa ini naik di antara bangsa-bangsa dengan segudang persoalan yang tadi sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Said Didu, itu begitu besar. Jadi kalau energi kita 10 tahun kemarin itu habis dengan konflik horizontal antara buzzer dengan para influencer, dengan antara buzzer dengan para public figure begitu ya. Mari itu kita sudahi dan kita sampaikan itu kepada Pak Prabowo. Sepemahaman saya, karena 2014 lalu saya juga menjadi salah satu wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo. Pak Prabowo itu orang yang apa adanya, bukan orang yang suka dengan aneka citra. Jadi kalau suka dengan saya, pilihlah. Kalau tidak suka, ya sudah, Anda punya pilihan. Karena saat itu saya pun pernah memberi saran beliau, masih ingat betul 2014, Pak Jokowi dengan Pak JK itu kendaraan dinas kampanyenya itu adalah, boleh menyebut merek nggak ini? Silakan. Toyota Innova. Ya. Yang tentu kita tahu persis kelasnya Pak Jokowi dan Pak JK bisa membeli mobil jauh lebih mahal daripada itu. Nah, saya waktu itu memberi saran kepada Pak Prabowo, saya ingat betul di Ponorogo 43, hanya berdua dengan beliau, menyampaikan bahwa kita tim waktu itu 2 minggu sekali mengadakan survei tentang aspek-aspek kepemimpinan. Ada 17 aspek kepemimpinan, mulai intelektualitas, pengalaman, keluarga, kepandaian, dan seterusnya, orasi, dan seterusnya. Itu semua aspek kepemimpinan Pak Prabowo unggul dibanding Pak Jokowi tahun 2014. Hanya satu saja beliau kalah, yaitu kemerakyatan. Tetapi ternyata di tahun 2014 itu, bobot merakyat itu luar biasa tingginya. Sehingga itu menjatuhkan skor Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo waktu itu tetap pakai mobilnya. Ya, saya sarankan waktu itu, saya sampaikan Pak, izin Pak, ini dari tim survei dan saya waktu itu ketua tim divisi strategi, menyarankan kepada Pak atas masukan teman-teman agar mengubah mobil Pak. Oh ya. Apa yang diusulkan untuk Mas Romi? Saya minta mobilnya sama, bahkan lebih rendah lagi, yaitu Avanza. Saya waktu itu, betul, itu saya sampaikan waktu itu. Pak Prabowo ngomong apa waktu itu? Mobilnya kan Lexus Pak Prabowo waktu itu. Iya. Lexus putih kita tahu persis kan. Oke. Nah, kemudian saya sampaikan itu, Pak Prabowo mengatakan, enggak. Kenapa Pak? Itu kan menipu rakyat. Pak, rakyat kita memang suka show off. Politik itu adalah panggung. Dan di panggung ini mereka menilai. Enggak, saya enggak mau. Kalau mereka suka, pilih saya. Kalau mereka enggak suka, silahkan mereka nggak pilih saya. Pak Prabowo mengatakan. Itu Pak Prabowo mengatakan. 2014. Artinya apa? Beliau ini bukan orang yang termehek-mehek dengan aneka citra. Dan beliau pada usia yang hari ini sudah sangat senior, dilantik. Saya kira tidak dalam posisi ingin meninggalkan legacy apapun kecuali berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Dari kawan-kawan yang ya dalam tanda petik ada calon besok masuk kabinet dan seterusnya yang saya masih komunikasi sampai saat ini. Sampai beberapa hari yang lalu begitu, sangat terpotret karena beliau-beliau itu sudah diajak secara serius oleh Pak Prabowo untuk mengikuti transisi ini dengan mendengarkan aneka paparan dan mencari bagaimana menambah pendapatan dan seterusnya. Tergambar bahwa Pak Prabowo mengatakan saya tidak ada lain kecuali bagaimana saya menghabiskan harta keluarga saya untuk Republik ini dan melihat Indonesia ini maju. Kapan Pak Prabowo ngomong itu? Berkali-kali. Sampai hari ini? Iya, sampai hari ini. Sampai beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan orang yang insya Allah akan menjadi anggota kabinet ini. Artinya apa? Kita tahu persis jejak Pak Prabowo bukan dari 2009 saja. Karena 2004 beliau sudah maju di konvensi Partai Golkar. Betul. Dan saya kalah juga waktu itu dengan Pak Wiranto. Dan iklan yang tahun 2004, sampai hari ini saya masih terngiang-ngiang.
Indonesia dulu adalah macan Asia. Nah, itu. Dan itu masih menjadi cita-cita Pak Prabowo hari ini. Nah, saya berharap, tentu harapan yang besar ini kita dukung bersama, bahwa memang keinginan untuk mengangkat Indonesia, hari ini kita negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia, tetapi ekonomi kita ke-16 terbesar dunia. Artinya, kita masih harus melompat 12 tingkat, agar kita bisa disebut sebagai negara maju. Tanda-tanda perlambatan ada, maka kita sama-sama bergandengan tangan untuk membawa bangsa ini maju ke depan. Kondisi baik. Kondisi memang mungkin tidak baik-baik saja. Faktanya jelas ya, hari ini deflasi berturut-turut, lalu kemudian juga kelas menengah yang kabarnya makan tabungan dan lain sebagainya, ada turun kelas dan sebagainya. Tapi tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bung Romi. Bagaimanapun juga Presiden dan Wapres adalah duit tunggal. Betul ya? Kalau tadi Bung Refil mengatakan bahwa ini bisa lo di-impeach karena fufafa. Bung Romi dekat dengan Pak Prabowo. Kira-kira apa yang ada di Pak Prabowo terkait dengan itu? Saya mau klarifikasi dulu. Kata-kata duit tunggal itu maksudnya apa? Bersatu terus. Karena dipilih oleh rakyat berdua, maka harus juga berakhir dengan berdua. Betul nggak? Belum tentu. Belum tentu. Itu versinya Bung Refli. Bukan versi, ini hukum tata negara, bukan versi. Itu duit tunggal politik. Duit tunggal politik, oke. Jadi secara hukum tata negara itu ya, presiden bisa di-impeach sendirian. Lalu digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Bisa juga wakil presidennya toh di-impeach. Pelantikan juga begitu. Jadi kita ini walaupun paket ya. Walaupun dipilih rakyat duanya. Ya. Tapi bisa jadi terpisah. Responsibility-nya, pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Okay. Dan makanya disumpahnya kan sendiri-sendiri. Ada sumpah presiden, ada sumpah wakil presiden. Memang beda sama Filipina. Filipina itu beda benar pemilihannya. Pemilihan presiden sendiri, wakil presiden sendiri. Tetapi dalam hal pertanggungjawaban, walaupun pemilihan kita sama, itu beda. Jadi tidak mesti kalau misalnya di-impeach Gibran, lalu kemudian Prabowo ikut-ikutan, enggak begitu. Itu individual responsibility. Secara hukum positif tata negara betul demikian, tapi secara politik dan juga secara batin tentu berbeda ketika kita bicara soal individu. Silakan. Pak Prabowo itu kalau kita lihat memaafkan Pak Jokowi saja bisa, bahkan bergabung. Ya, setelah betapa serangan pada tahun 2019, karena saya juga berada di tim inti Pak Jokowi pada waktu itu, luar biasa kepada Pak Prabowo. Kita ingat pada waktu debat. Sorry Bung Romi, Pak Prabowo memaafkan Jokowi atau Jokowi yang memaafkan Pak Prabowo? Mana sebetulnya yang terjadi? Saya kira yang ada saling memaafkan. Karena kalau Pak Jokowi tidak memaafkan, dia tidak akan menggandeng Pak Prabowo. Sebaliknya kalau Pak Prabowo tidak memaafkan, dia tidak akan mau bergabung. Dan apa yang ini saya nyentil sedikit. Apa hebatnya orang yang bergabung dengan pemerintahan? Itu kan sama-sama mendapatkan kenikmatan. Yang hebat itu kalau tetap stay di oposisi. Jadi kalau misalnya Anda nih ya, mau stay di oposisi, itu baru saya hargai. Kalau cuma melipir pemerintahan tuh semua orang mau suka. Ya kan? Nggak ada orang yang tidak suka dengan kekuasaan. Tetapi masalahnya adalah kita secara sadar harus ada yang mampu dan mau berani berada di luar kekuasaan. Karena itulah demokrasi bisa berjalan. Nah sekarang kita ini kan digiring. Kayak sekawanan bebek, sekawanan angsa. Nih datanglah kepada tuanmu. Karena tuanmu akan baik wajahnya. Padahal zaman the founding parents kita, Supomo, kemudian Hatta, Yamin, sudah mengingatkan. Ketika membuat konstitusi kita, Supomo dan Soekarno optimis banget. Katanya kita ini membuat negara di mana kita sistemnya kekeluargaan. Tidak mungkin seorang bapak itu akan menciderai, memakan anaknya sendiri. Kata Hatta, iya saya tahu itu. Tapi Hatta yang biasa hidup di Eropa, dia tahu. Tapi bukan tidak mungkin kekuasaan itu kalau tidak dikontrol, tidak dibatasi, dia justru akan memakan anak-anaknya sendiri. Kan itu kan sudah tragedi hidup berbangsa dan bernegara tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Tetapi saya tidak menyalahkan kalau Bung Romi optimis. Kan itu kan soal pendekatan. Ini kayak kita lihat gadis, ya kan? Mana yang pendekatannya optimis pesimis, sama substansinya. Gadis itu cantik tapi hitam, ya kan? Atau gadis itu hitam tapi cantik. Sama aja. Oh sorry. Bukan begitu. Bukan kata cantik, hitam dan manis. Cewek itu hitam tapi manis. Atau cewek itu manis tapi hitam. Mana yang Anda pilih? Manis tapi hitam
atau hitam tapi manis? Bukan. Manis atau hitam tapi manis? Yang dipilih? Sesuai selera lah itu. Artinya jadi kalau kita bicara tentang pendekatan pesimis, orang akan melihat hitamnya. Cewek itu cantik tapi hitam, ya kan? Jadi hitamnya yang dia take into account, ya kan? Yang dia pertimbangkan. Tapi kalau dia optimis, dia mengatakan cewek itu hitam tapi manis. Manisnya yang dia ingat. Nah, ini soal approach, pendekatan. Substansinya sama. Jadi walaupun Anda mengatakan Prabowo dengan sisi optimistik, saya pesimistik, substansinya sama, Prabowo Subianto yang akan kita lihat nanti. Jadi ini nggak ada kaitannya sama suuzon atau tidak, atau husnuzon. Ini kaitannya adalah paradigma berpikir. Sama seperti Anda mau paradigma liberal atau sosialistik, kan begitu saja sesungguhnya kan. Karena saya memilih optimistik ya. Kenapa? Karena saya melihat betul, karena banyak perjalanan saya ke banyak negara, baik dalam kapasitas sebagai pejabat negara di saat lalu, ataupun pribadi karena ada usaha yang memang mengharuskan saya keliling ke luar negeri, bahwa Indonesia ini tidak merupakan bagian dari global logistic hub. Indonesia juga bukan dikenal sebagai negara yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Bandingkan sekarang misalnya dengan 500 perusahaan Fortune Top 500, yang di situ dihuni oleh orang-orang dari etnis India, yang mereka berangkat dari negaranya sebagai orang miskin. Tetapi hari ini mereka menduduki top manajemen perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Yang kita tahu persis sampai hari ini adalah kekuatan ekonomi nomor 1 dunia. Tidak banyak merek-merek Indonesia yang bertengger di luar negeri. Kenapa saya mengatakan ekonomi dan ekonomi perspektif yang saya ingin bangun? Karena memang kita perlu fokus pada ekonomi. Itulah kenapa tadi di awal saya katakan, saya mendengar dari beberapa kawan yang tentu insya Allah akan menjadi anggota kabinet, dan hari ini pun namanya juga beredar di semua. Siapa sih, penasaran selebaran. Tidak perlu saya sebut ya. Khawatir kalau saya sebut malah nggak jadi begitu ya. Bahwa Menteri apa tadi? Menteri apa? Proyeksinya Menteri apa? Jangan. Jadi memang Pak Prabowo ingin menyelesaikan persoalan politik ini sebelum tanggal 20. Itulah kenapa kemudian pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega insya Allah dijawab sendiri oleh petinggi-petinggi PDI Perjuangan itu juga akan dilakukan sebelum tanggal 20. Beliau mengatakan di banyak kesempatan kepada tim-tim transisinya bahwa pokoknya saya mau fokus ekonomi, politik harus selesai sebelum itu. Memang betul bahwa kekuatan oposisi itu penting untuk checks and balance. Tetapi kita juga tahu persis bahwa tidak ada kamus oposisi secara resmi dalam hukum tata negara kita. Itu yang saya pahami tentang hukum tata negara. Perlu nanti disampaikan oleh Bung Refli. Tetapi kekuatan oposan itu kan tidak harus juga nyata terwujud di parlemen. Checks and balance ya. Karena apa? Karena di sini saya ingin menyetir apa yang pernah disampaikan oleh Cak Nurholis Majid almarhum. Di Indonesia itu yang ada itu konsep loyal opposition. Bahwa di parlemen itu merupakan bahagian dari checks and balances kepada pemerintah. Tetapi tidak dalam sifat untuk semata-mata mengkritik asal berbeda dan menjatuhkan. Jadi homogen nggak apa-apa parlemennya, tapi kemudian masyarakat yang kemudian nanti menjadi checks and balances. Kekuatan masyarakat sipil selama ini sudah dalam posisi itu. Saya pikir jangan terlalu digiring ke masyarakat ke istilah-istilah formal yang susah dipahami. Pada saat Orde Baru, orang-orang oposisi itu sangat dihargai. Mereka dikirim sekolah ke luar negeri, mereka kembali. Jadi itu maksud saya, jangan langsung menuntut bahwa tidak boleh ada oposisi. Saya perumus GBHN Dewan Hamkamnas umur 28 tahun. Semua oposisi tahun 87-88. Okay. Semua oposisi diundang di situ dan ditampung pemikirannya oleh Pak Harto. Nah, posisi waktu itu PDI dan P3 waktu itu? Bukan, masyarakat. Semua PDIP, P3 itu diundang. Dan saya pikir pemikiran-pemikiran mereka lah yang ditampung menjadi GBHN. Jadi saya tidak setuju yang menyatakan tidak boleh ada oposisi. Bukan pengertian itu. Pengertiannya adalah hargailah oposisi. Karena begini Pak, oposisi itu harusnya pemerintah berterima kasih kepada oposisi. Dia sudah mau berpikir tanpa digaji. Daripada anggota DPR minta 50 juta per bulan, belum tentu berpikir. Dan hidupnya pasti susah. Nah, orang-orang oposisi ini hargailah mereka, jangan dimusuhi. Jadi maksud saya beginilah. Saya yakin Pak Prabowo ada di pikiran itu. Bahwa memberikan ruang yang lebih bagus kepada oposisi dan memberikan
kursi yang lebih bagus daripada oposisi, daripada memelihara parlemen yang bisa diatur segala-galanya, mending dengarkan oposisi. Nah, beginilah, kita mendengarkanlah. Pak Prabowo itu kan ada pernyataan yang menarik menurut saya, yang inti yang saya katakan. Dia menyatakan, saya rela mati membela kebenaran untuk di atas kebenaran untuk membela rakyat. Itu kata-kata yang saya sangat sukai. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Sehingga saya keluar kata-kata, kalau gitu Pak, kita mati bersama di Pantai Indah Kapuk dan Rempang. Karena itulah, itu saya menantang dia, kita mati bersama di sana. Karena itulah kebenaran dan keadilan ditunjukkan. Jadi maksud saya begini, saya hanya menyatakan, kalau Pak Prabowo sudah, dan kata-kata yang kedua dia menyatakan, kalau saya nggak benar tinggalkan saya. Ya kan? Itu kata-kata yang menurut saya sangat berarti bagi saya. Nah, saya hanya menyatakan bahwa kalau saya itu punya pengalaman dengan Pak Prabowo menilai nasionalisme dia, patriotisme dia, kerakyatan dia, rasa keadilan dia, dan rasa sosial dia. Waktu dia membeli Kiani Kertas, itu saya pelakunya. Maksudnya? Saya pada saat itu Sesmen BUMN dan beliau datang Nelu menyatakan ada yang mau beli Kiani Kertas. Saya katakan siapa yang mau beli? Ini kan barang rugi. Dia bilang Pak Prabowo. Saya tanya kenapa Bapak mau beli? Ini demi jangan sampai jatuh ke asing. Nah, dan dipakai oleh asing. Jadi maksud saya hanya bermimpi, bukan optimis, bukan apa. Saya menaruh harapan Pak Prabowo jadilah diri Anda sendiri yang memiliki patriotisme, nasionalisme, rasa keadilan, cinta rakyat, dan rasa sosial yang tinggi. Tinggalkan virus-virus Mulyono. Dan contohlah Habibie pada saat mengambil alih dari Pak Harto, dia berani mengambil keputusan yang berbeda dengan Pak Harto demi menyelamatkan bangsa dan negaranya. Dan Pak Harto adalah Pak Habibie adalah muridnya Pak Harto. Dan jauh lebih tinggi kadar muridnya Pak Habibie ke Pak Harto daripada kadar muridnya Prabowo ke Jokowi. Jadi maksud saya, nah udahlah, negara ini lagi susah banyak hal, maka dibutuhkan pemimpin yang menurut saya tirulah sedikit cara Habibie, berani menjadi dirinya sendiri, kembali ke karakter dirinya, dan Habibie menyelesaikan masalah bangsa. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa melakukan itu. Itu Pak Said itu yang kita ingatkan terus bersama-sama. Saya hari ini, tadi Bang Aiman nanya seperti ini, hari ini saya bawa buku yang sangat elegan menurut saya, yang ditulis oleh Pak Prabowo tentang paradoks Indonesia, pandangan strategis beliau. Dan hari ini saya bawakan juga untuk semua pembicara, untuk Pak Aiman juga, dan saya hadiahkan untuk semua mahasiswa yang hadir hari ini. Luar biasa. Banyak loh, banyak nih. Saya bagikan semua hari ini biar teman-teman tahu gitu loh. Saya cuma mau meluruskan dan sekaligus menyetujui apa yang Pak Said Didu katakan. Biarlah beliau menjadi diri beliau sendiri dan kita kawal itu. Dan ini tercermin bahkan di edisi yang terbaru di 2022 Paradoks Indonesia dan Solusinya. Teman-teman sekalian mahasiswa dan para pembicara juga Bang Aiman akan melihat betul sosok pribadi beliau yang sesungguhnya. Silahkan dinikmati buku ini setelah pesan-pesan berikut ini. Saya minta nanti buka sedikit apa yang menjadi inti atau pokok pikiran dari buku-buku itu. Dari Babe nanti akan sampaikan ya. Oh silakan. Nanti kita akan kembali saat lagi. Tapi saya belum soal Fufafa dan kemudian tadi soal penggagalan pelantikan dan sebagainya itu belum dijawab loh. Nanti saya minta dijawab kalau nggak Bung Romi, Mas Andi Malarangeng. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Nanti dibaca ya mahasiswa ya. Masih dibaca, luar biasa nih. Tapi tadi saya harus fair juga karena Bung Refli mengatakan tadi sebelum pelantikan karena Fufafa dan lain sebagainya itu bisa kemudian ada pembatalan pelantikan. Saya kok mikir jauh banget yang Bung Refli katakan, tapi itu Bung Refli katakan. Saya yakin Bung Andi ingin meluruskan soal itu, silakan. Baik, jadi sangat wajar kalau masyarakat punya harapan besar terhadap presiden terpilih atau presiden baru nantinya. Itu wajar, baik yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya. Semua punya harapan baru.
harapan besar apa yang dikatakan Pak Said Didu, Bung Refli juga, kita semua punya harapan terhadap presiden baru. Kadang-kadang harapannya juga kadang-kadang tidak realistis juga, tapi itu harapan. Nah, karena itu kita perlu beri kesempatan kepada presiden baru untuk memulai menjalankan masa jabatannya. Dimulai dengan sumpah presiden itu. Setelah itu kemudian dia menyusun kabinetnya. Setelah menyusun kabinetnya, menetapkan, tentu saja semua kabinetnya diberikan kebijakan-kebijakan dasar yang harus dijalankan oleh pemerintahan ini, kebijakan-kebijakan apa segala macam. Setelah itu kita lihat. Nah, tentu saja dalam proses ini mereka yang ingin beroposisi, mengkritisi dan segala macam boleh sekali. Tapi bahwa sampai kemudian tidak jadi dilantik, rasanya lah. Kalau yang itu jauh lah. Tidak ada presidennya. Tidak ada presidennya. Sekarang ini. Bang Adi sendiri itu saya tidak melihat ada presidennya, mekanismenya bagaimana juga saya tidak tahu. Tapi yang jelas begini, yang ada adalah ketika sudah dilantik presiden maupun wakil presiden, berlakulah pasal konstitusi tentang impeachment prosedur. Kalau presiden wakil presiden yang menjabat kemudian melakukan pengkhianatan kepada negara, penyuapan dan pembuatan tercela, pelanggaran hukum berat dan sebagainya. Itu sebenarnya terjemahan dari konstitusi Amerika, yaitu bribery, treason, bribery, high crime and misdemeanor. Jadi ini misdemeanor ini kemudian diterjemahkan sebagai perbuatan tercela. Nah, begitu setelah dilantik berlakulah pasal tentang impeachment ini. Impeachment. Kalau dalam masa jabatannya itu ada melakukan salah satu dari berbagai pelanggaran itu, dia kemudian bisa diimpeach melalui prosedur. Tapi disampaikan tadi sebelum pelantikan. Itu yang saya katakan, saya belum melihat. Presidennya belum ada. Nggak pernah Indonesia. Bagaimana melakukannya? Karena yang ada adalah KPU melakukan penetapan. Setelah itu kemudian ada sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Udah selesai semua itu? Selesai semua itu, kemudian ditetapkanlah secara final oleh KPU penetapan tentang hasil pemilu yang nanti akan dibacakan di sidang MPR itu sebelum pada waktu tanggal 20 Oktober nanti. Dalam apa yang dikatakan Bung Refli terlalu jauh lah begitu ya. Nah, kira-kira itu yang saya pahami selama ini. Baik. Kalau ada prosedur-prosedur di lain soal itu, saya terus terang saya tidak tahu, belum ada presidennya, bagaimana melakukannya apa segala macam. Tapi yang jelas kalau sudah dilantik maka impeachment prosedur berlaku kepada semua presiden. Dan karena itu kita setiap warga negara, apalagi juga teman-teman media dan masyarakat luas bisa mengawal dan kemudian mengikuti prosedur ini, dan kalau ada pelanggaran-pelanggaran tertentu dari salah satu diantaranya atau dua-duanya bisa dilakukan impeachment. Tapi sekali lagi kita beri kesempatan kepada Pak Prabowo nantinya untuk menjalankan tugasnya, dan kemudian kalau saya berharap, kita semua berharap bahwa semuanya berjalan baik 5 tahun ke depan. Dan kemudian rakyat makin sejahtera, negara makin makmur, cita apa yang kita harapkan terwujud. Itu yang kita harapkan, kan begitu. Karena kalau itu terjadi, maka kita semua akan senang dan bahagia. Ini kalau di sebelah kiri saya dengerinnya adem banget. Yang di sebelah sini pinggir jurang. Bung Rey, silakan Bung Rey. Pinggir jurang juga kan ya? Saya apa ya? Kalau ke saya apa kira-kira? Aiman ini memang mengundang kita untuk pinggir jurang. Dan itulah demokrasi, itu kan. Silakan Bang Rey. Nggak, tadi apa yang disampaikan bahwa ada optimisme baru, bahwa kemudian penggagalan sebelum pelantikan terlalu jauh lah Bung Refli mikirnya. Kalau impeachment apalagi prosesnya panjang, lalu kemudian boleh 1 menit nggak ya, biar clean. Jadi gini, sesuatu yang belum ada presidennya itu bukan berarti tidak bisa. Itu satu ya, itu kan one thing for sure. Jadi begini, saya kasih contoh kecil lah. Tapi bentar, Bung Refli kayaknya nafsu banget sih. Bukan nafsu. Saya ingin menjalankan menerangkan dari sisi hukum tata negaranya. Misalnya gini. Ada calon wakil presiden terpilih. Tiba-tiba ketangkep lagi narkoba. Misalnya. Ya kalau tertangkap tangan beda.
Lah, ini kan ketangkap tangan juga kan? Maksudnya apa ini? Fufu Fafa kan ketangkap tangan juga kan? Oh ini akun, Iya. akun. Ya meskipun harus dibuktikan jadi maksud panjang. saya, pembuktiannya nggak panjang. Maksud saya gini, bukan berarti kalau dia sudah kemudian proses selesai di KPU diumumkan 24 April, kemudian dia tidak bisa digagalkan pelantikannya. Kalau ada materinya berubah, ya kan? Ini kan kita bicara tentang material orangnya itu berubah. Misalnya dia gila, ya kan? Masa gila masih tetap dilantik? Gila kitanya yang gila, ya kan? Jadi misalnya dia kena narkoba, lagi main judi, lagi main perempuan misalnya. Itu hal-hal yang membuat dia tidak lagi memenuhi syarat. Ya, bisa. Tapi kan biasanya bayangan kita adalah kalau sudah terpilih itu kan menjaga sikap. Kan begitu biasanya. Dan dia hasil dari sebuah seleksi yang baik dalam politik Indonesia. Tapi kan ini kan bukan sebuah sesuatu yang hasil seleksi yang baik. Ini kan unusual things dalam politik dimanapun. Tiba-tiba anak yang belum. Tapi saya mau ngomong ini. Gitu. Tapi jangan dibully ya, buzzer, jangan dibully nih. Ini kan kejadian misalnya katakanlah benar. Saya juga bukan Profesor Fufafa ya. Katakanlah benar. Ya sudahlah, itu kan udah 10 tahun yang lalu. Kita tahu juga bahwa 10 tahun yang lalu tuh bagaimana sengitnya pemilu pada saat itu. Bung Romi juga waktu mengalami sendiri 2014. Lalu kemudian muncul seperti itu. Ya sekarang kita buka lembaran baru, bangun untuk Indonesia. Itu kan wajar kalau ada pendapat seperti itu. Gitu ya. Sekarang kan tadi dengar nggak penjelasan saya? Kan penjelasan saya tidak hanya 5 tahun yang lalu, tidak hanya 10 tahun yang lalu, tapi saat ini perbuatan tercelanya. Dan ketidakmampuan secara rohaninya saat ini. Kan saya tadi katakan ada 3 yang membuat dia indikasi bahwa dia melakukan perbuatan tercela. Pertama, dia tidak mengakui akun Fufu Fafa itu miliknya. Itu berarti kan melakukan kebohongan publik. Itu tercela. Yang kedua adalah dia menghapus postingan 1.200 tersebut. Yang ketiga, dia mengganti nama dia dari Gibran ke Slamet. Saya bilang Slamet tadi, itu Slamet itu orang Padang, orang Minang sama orang ini. Kalau Palembang tetap Slamet. Nah, dia ganti Slamet. Itu kan 3 perbuatan tercela. Lalu ketidakmampuan secara rohani tadi, kan saya sudah katakan, ini ada psikolog, ada neuroscientist yang mengatakan bahwa tadi dia psikopat, dia skizofrenia, dia obsessive compulsiveness, dan dia addicted. Itu penyakit kejiwaan semua. Jadi bukan 5-10 tahun saja, tetapi juga current ini. Begitu. Baik, oke. Nah, soal kemudian politiknya kemudian tidak bergeming atau tidak bergerak ya, tetap bergeming. Ya itu kan bukan urusan saya. Urusan saya menjelaskan dari sisi hukum pemilunya. Begitu. Baik. Bung Rey setuju dengan itu? Saya yakin ada perbedaan. Silakan. Ya jangan disela dulu ya. Ya silakan. Tadi Repli minta 1 menit, saya hitung udah 5 menit tuh. Silakan. Nggak dipotong kok. Silakan. Kalau kita menyambut calon presiden dan calon pemimpin dengan optimisme, itu klasik. Ya kan udah barang lama itu. Yang jarang kita temukan adalah menyambut presiden dengan sikap pesimisme. Itu Jokowi disambut di periode pertama dan kedua itu dengan optimisme, khususnya di periode kedua hasilnya mengecewakan kan. Jadi jangan lagi kita, menurut saya sih kadang-kadang perlu kita belajar dari optimisme ke pesimisme itu menyakitkan daripada yang pesimisme ke optimisme kan. Nah oleh karena itu ada baiknya memang kita sambut kehadiran Pak Prabowo itu dengan sikap pesimis. Apakah Pak Prabowo mampu membawa kita ke arah yang lebih baik? Mungkin kita jawab dengan belum tentu. Daripada mengatakan optimis, yang kita alami 5 tahun terakhir di era Jokowi ini banyak orang yang kecewa gitu. Itu satu. Apakah kemudian pesimisme itu didukung semacam isyarat, semacam tanda-tanda bahwa pesimisme kita itu sesuatu yang logik gitu? Saya kira iya. Ada beberapa tanda di situ itu. Pertama adalah beliau mengubah struktur kabinet dari 34 ke 44. Artinya apa? Artinya beliau menginginkan kabinet yang sangat besar yang semata-mata untuk menampung banyak partai politik masuk ke dalam anggota kabinetnya. Alasannya tentu dibuat atas nama kepentingan bangsa dan negara demi kepentingan menjawab tantangan yang begitu besar gitu.
tantangan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo mungkin kalau dibuat skala-skala bisa juga tantangan Pak Jokowi lebih besar, tapi kabinetnya 3-4. Gitu. Apalagi Pak Prabowo hanya mengatakan saya akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Artinya kalau Pak Jokowi 3-4, Anda mestinya bukan 4-4 dong, di bawah itu. Karena tinggal melanjutkan. Karena artinya melanjutkan itu nggak mungkin 90 kan. Melanjutkan itu ya paling, itu artinya orang udah bekerja di atas 50, sisanya yang kita lanjutkan, 40, 30. Loh, kalau untuk pekerjaan yang 60 aja orang membutuhkan kabinet cuma 34, apa yang membuat kita untuk pekerjaan 40 lalu membengkakkan kabinet menjadi 44? Kan di situ pertanyaannya kan. Nah, jadi kita bicara dalam konteks itu turunannya banyak. Soal efisiensi, soal efektivitas, soal biaya negara, soal koordinasi, soal macam-macam. Itu turunannya tuh. Nah, dari situ pertama. Nah, yang kedua adalah soal kata kelanjutan. Pak Prabowo belum memperlihatkan sebetulnya kepada kita yang dilanjutkan dari Pak Jokowi ini apa. Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan indeks kebebasan berpendapat kita yang turun? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan perhatian terhadap hak asasi manusia yang turun? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan penegakan hukum terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menurun, mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Dan sebagainya. Di luar ekonomi. Karena itu bukan wilayah saya. Gitu. Tapi hampir semua indikator demokrasi kita, itu trennya menurun di era Pak Jokowi. Khususnya 5 tahun terakhir menjelang Pak Jokowi itu lengser. Apa itu juga mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Dan sampai sekarang kita belum mendengar penjelasan Pak Prabowo misalnya, saya akan revisi lagi Undang-Undang KPK. Masa 8 bulan baru hari ini kembali melakukan OTT? Kan nggak masuk akal kita. 8 bulan off. Ya kan? Baru kali ini lagi melakukan OTT yang Kalsel itu. Gubernur. Ya. 8 bulan ini kerjanya KPK hanya ribut soal internal mereka. Pimpinan KPK yang dipersoalkan secara etik, anggotanya dipersoalkan secara etik, macam-macam dan seterusnya itu. Gitu. Ini jelas efek dari revisi Undang-Undang KPK. Oleh karena itu saya Pak Prabowo mengatakan kalau saya jadi presiden, saya akan revisi lagi Undang-Undang KPK, setidaknya kita akan kembalikan kepada Undang-Undang yang sebelum revisi ini. Contoh itu misalnya. Sebagai contoh tuh. Untuk mengatakan bahwa pemberantasan korupsi nggak akan saya lanjutkan, di mana trennya di era Pak Jokowi itu menurun, di era saya harus naik. Kebebasan berpendapat harus naik. Nggak ada lagi cerita preman-preman datang membubarkan diskusi gitu, dan seterusnya itu. Membubarkan Prof. Refli. Iya, itu melukai kita, melukai kita gitu. Nah, kalau tadi misalnya jelaskan Pak Prabowo tampil apa adanya, ya oke lah, bagus lah. Karena selama 10 tahun ini kita terpesona dengan orang yang bajunya harganya 200.000, sepatu 150.000 katanya ya, celana 300.000, total di badannya cuma 500-600.000. Sederhana banget penampilan, hasrat berkuasanya gede banget. Sampai dorong anaknya jadi wali kota, dorong menantunya jadi wali kota, sekarang dorong anaknya jadi calon wakil presiden. Jadi bajunya sederhana, celana sederhana, sepatu sederhana, kaos kakinya sederhana, tampilannya memang lugu. Hasrat berkuasanya kita nggak tahan gitu loh. Gede banget, lebih gede dari saya pikir dari siapapun di Republik ini gitu. Karena tidak pernah kita menemukan presiden yang saat ia berkuasa, seluruh keluarganya juga ikut berkuasa. Di mana ada ceritanya Republik ini? Ada ceritanya sekarang ini di eranya Pak Jokowi, di ujung kekuasaannya gitu. Nah, apakah ini juga mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Tradisi ya memberi kekuasaan kepada keluarganya. Nanti kita lihat di susunan kabinet. Apakah ponakannya ikut? Misalnya gitu ya. Apakah saudara-saudaranya ikut? Ya kan? Apakah ininya ikut gitu? Nah, itu yang kedua tuh. Nah, yang ketiga, pandangan dirinya terhadap moral demokrasi. Bagi saya ini penting. Kenapa? Karena di era Pak Jokowi ini selalu orang berlindung di bawah aturan. Padahal aturan yang dilipat-lipat. Itu kira-kira. Bahkan ada ketua partai yang kita dengar hari ini berpidato kan. Aturan, kita harus menang. Jangan melanggar aturan. Tapi kalau nggak ketahuan, kata dia. Iya makanya, jangan melanggar aturan.
asal nggak ketahuan. Nah, boleh melanggar. asal jangan ketahuan. Itu artinya apa? Moral politiknya tidak ada. Mestinya yang diajarkan kepada kader-kader itu bukan melanggar. Anda memang tidak diawasi oleh saya. Tidak diawasi oleh siapapun. Tapi awasi oleh hati nuranimu sendiri. Oleh karena itu Anda jangan sekali-kali melanggar aturan apapun. Sekecil apapun aturan ini. Itu yang harus disebarkan kepada Republik. Dari ketua partai politik. Kan sebaliknya Anda yang kita dengarkan begitu. Itu satu modus tuh. Partai politik yang kesayangannya Raja Jawa gitu. Nah, itu satu modus tuh. Modus yang lain yang kita lihat adalah tujuan yang penting. Cara nggak penting. Kalau ada aturan yang menghambat tujuan, aturannya kita ubah kata dia. Kejadian tuh. Syarat dari calon presiden itu wakil presiden 40 tahun. Usia anak belum sampai 40 tahun. Ubah aturannya. Bukan halangi anak saya jadi wakil presiden. Bukan. Putusan MA sama juga. Putusan Omnibus Law sama juga diputuskan. Ya kan bertentangan dengan prinsip-prinsip pembuatan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Ini dua model yang dicontohkan di rejim yang sekarang ini. Yang apakah itu mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Itu pertanyaan. Apakah akan dilanjutkan atau tidak? Tunggu dulu. Mau selesai saya ini. Gitu. Nanti saya mau lanjutkan. Ini soalnya ada yang keempat. Oke. Yang keempat. Ini masuk ke tema kita. Bukan tema sih sebetulnya. Yang banyak diperbincangkan tadi. Soal Fufu Fafa. Balik lagi nih. Kan itu tadi perbincangannya. Karena itu. Ini 20 Oktober Fufa udah lewat. Ya, Fufa. Ini kan konteksnya dengan 20 Oktober. Oke. Saya menunggu sampai sekarang pernyataan Pak Prabowo terhadap Pupu Papa. Wah, oke. Karena yang disebut salah satunya di dalam kisah Pupu Papa itu nama Pak Prabowo. Sebentar, tapi itu kan gini, nanti mungkin tambahkan ya. Bisa akun yang menyebut Pak Prabowo kan bukan Fufafa aja, ada banyak juga. Kenapa mesti Fufafa yang kemudian ditanggapi? Ada orang menduga bahkan disebut 99,9% akun ini berhubungan dengan pasangan dirinya di dalam Pilpres. No? Lihat nggak itu hubungan yang begitu? Itu bukan akun papanya Rerangkuti. Kalau Rerangkuti yang buat itu dia nggak usah dengerin. Tuh ya kan. Udah kasih aja sama siapa itu ngadapin. Ini dengan bukan calon, wakil dirinya. Pertanyaannya Pak Prabowo percaya nggak bahwa itu kaitan ke sana? Itulah yang saya mau tanyakan. Saya tidak dengar Pak Prabowo berbicara soal ini. Padahal ini menyangkut satu, apakah wakilnya ini diduga berbohong atau tidak seperti pernyataan Bung Refli, ya kan? Apakah wakilnya ini diduga punya penyakit psikologis seperti yang disebutkan tadi Dokter Tifa, misalnya gitu ya? Apakah wakilnya ini menyerang pribadinya berdasarkan apa? Kan bukan hanya pribadinya, tapi juga keluarga dari Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo juga diam. Itu khas Pak Jokowi. Kalau dihadapkan pada persoalan diam. Bukan urusan saya. Urusan no. Ya kan? Bukan urusan saya. Urusan no. Gitu. Pak Prabowo juga diam. Apakah model yang begini juga mau dilanjutkan oleh Pak? Nanti kita akan simak jawabannya dari mungkin Bung Andi, Mas Romi, mungkin juga Babe selepas jeda kami akan sedang balik tetaplah bersama kami dari Suara. Masih balik. Iya, sebenarnya saya udah nggak mau bahas lagi soal Fufafa, tapi karena disebutkan terus dan harus dijawab secara imbang, jadi saya berikan kesempatan, silakan. Bung Andi, silakan. Begini. Pak Prabowo kira-kira bicara apa kan gitu di pertanyaannya? Sekarang ini mood dari Pak Prabowo adalah bagaimana menjalankan pemerintahan, menyiapkan pemerintahan dan kemudian menjalankan pemerintahan. Beliau ingin bahwa bisa gerak cepat dalam arti kalau hari ini dilantik, kemungkinan besar sorenya kabinet diumumkan. Ya, malam informasinya. Ya, sore atau malam kabinet diumumkan, besoknya langsung pelantikan, tanggal 21 pelantikan, tanggal 22 sidang kabinet pertama. Ya kan?
karena itu pembentukan kabinet mungkin ya sekarang ini. Karena artinya bukan pembentukan tapi penentuan kabinet, nomenklatur sudah selesai, orang-orang harus mulai dipilih sampai sebelum, karena kalau dia mau mengumumkan kabinetnya pada tanggal 20, kan semua struktur kabinet dan orang-orangnya harus sudah siap. Ya. Jadi mode-nya sekarang ini adalah bagaimana mempersiapkan pemerintahan dan kemudian akhirnya setelah pelantikan atau sumpah dilakukan, kemudian menjalankan pemerintahan. Nah, ini memang sesuatu yang juga luar biasa karena biasanya presiden dilantik dulu, baru setelah itu membentuk kabinetnya beberapa hari kemudian, ya beberapa hari kemudian, 3 hari panggil dulu biasanya panggil segala macam, sehingga biasanya beberapa hari pertama itu seleksi kabinet, baru kemudian kabinetnya dilantik, baru pemerintahan jalan. Tapi beliau ingin pemerintahan itu berjalan sesegera mungkin setelah presidennya proses seleksinya gimana tadi disebutkan? Proses seleksinya? Proses seleksinya ya sekarang ini ya hanya beliau yang tahu bagaimana dilakukan, dan saya rasa kalau tidak salah katanya langsung bertemu dengan Pak Prabowo, langsung yang katanya yang sudah ketemu langsung ditanya jawab dengan Pak Prabowo dan segala macam. Berarti katanya begitu. Jadi yang hadir ini tidak termasuk bagian dari anggota kabinet. Saya tidak. Saya cuma dengar-dengar. Karena ada beberapa yang sudah dipanggil yang kan anggotanya juga. Yang Demokrat juga pasti ada. Kalau yang akan terpilih jadi anggota kabinet P3 juga. Bung Rey, ini hari-hari ini pada nggak ada yang mau tampil. Saya pastikan gitu. Makanya berarti yang 3 ini tidak pilihan. Bisa jadi batal. Mode-nya itu bukan lagi mode kampanye. Nanti ada spill-spill yang membuat batal begitu. Jadi mode-nya sekarang bukan lagi mode kampanye yang harus begini, akan begitu, membuat pernyataan-pernyataan. Tapi sekarang ini justru seleksi kabinet, lalu kemudian. Dan itu sudah dilakukan ya di Hambalang mungkin. Saya rasa beberapa orang sudah. Betul Mas Romi ya di Hambalang. Orang sudah Saya tidak tahu apakah hanya di Hambalang atau di tempat lain juga. Tetapi memang beberapa calon anggota kabinet beliau itu sudah diajak rapat sejak berbulan-bulan yang lalu. Oh bahkan berbulan-bulan lalu? Nah, itu yang serius saya tahu. Nih? Ya, karena beliau selalu menerima presentasi dan berbagai, kan beliau shopping gagasan kan. Dan gagasan itu dari siapapun beliau dengarkan. Dan yang mendampingi beliau di samping memang kalau ekonomi tentu Prof Pak Burhanuddin ya, yang memang ketua majelis pertimbangan juga di sana dan mantan gubernur BI ketua dewan pakar ya. Dan ada beberapa yang memang hampir pasti, saya tidak bisa mengatakan pasti ya, karena yang sudah pakai seragam pun ada yang batal dilantik kan waktu beberapa saat yang lalu gitu. Jadi sudah diajak untuk menerima sesuai dengan tupoksinya. Jadi misalnya calon kepala Bappenas, calon kepala badan-badan tertentu gitu ya, calon anggota kabinet tertentu itu sudah diajak untuk sekaligus menilai. Karena beliau ingin bekerja sejak hari pertama. Bahkan kita tahu persis kan beberapa pelantikan anggota kabinet Pak Jokowi hari ini itu sebenarnya bukan yang akan menyelesaikan jabatannya pada akhir masa jabatan Pak Jokowi. Itu adalah yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo karena memang orang-orang Pak Prabowo begitu. Inilah keuntungan dari menang satu putaran. Jadi maksudnya punya banyak waktu untuk mempersiapkan baik termasuk struktur kabinet dan kemudian juga seleksi orang-orang sehingga boleh dikata hari pertama sudah bisa langsung kira-kira pemerintahan bisa langsung segera terbentuk dan langsung gaspol. Dan Anda mau mengatakan tadi nggak ada waktu untuk mikir yang lain termasuk Fufafa itu. Ini mode of the Pak Prabowo sekarang ini yang pikirannya itu sekarang ini. Jadi fokus. Bukan lagi kampanye harus bikin pernyataan ini menanggapi segala. Tapi kalau teman-teman ada yang mau kritik, memberikan masukan, saya rasa itu welcome saja. Oke. Nggak kalau langsung kerja itu kan nasihat Pak Jokowi. Kerja. Bukan. Masih ingat pidatonya ketika menyambut Ganjar saat itu kan. Begitu dilantik langsung kerja. Nah itu mungkin nasihat itu ke Ganjar tapi dipakai oleh Pak Prabowo. Kira-kira gitu loh. Karena terjadi. Saya menarik mendengarkan. Saya tidak kurang tertarik mendengarkan proses sebenarnya. Saya melihat betul kita nggak tahu diamnya Pak Prabowo seperti Pak Rangkuti tadi. Apakah menyimpan sesuatu yang akan dia tunjukkan bahwa saya berbeda dengan Jokowi? Atau memang akan meneruskan Jokowi? Saya berharap yang pertama. Bahwa diamnya sekarang hanya menunggu timing
bahwa saya berbeda dengan beliau. Itu yang saya tunggu. Nah, sehingga sebenarnya harapan saya sederhana. Pak Prabowo, kami tahu pemikiran Pak Prabowo 20 tahun lalu dan itu tertulis, terekam semua. Bapak punya modal itu. Yang kedua, Bapak punya modal karakter yang kami tahu, yang saya katakan 5 tadi. Yang ketiga, Bapak sebenarnya jadi sederhana. Pemahaman saya, satu, jadilah diri sendiri, buang virus-virus jelek dari Mulyono dalam dirinya. Yang ketiga adalah sederhana pekerjaannya karena dia sudah punya pemikiran, maka proses seleksi daripada menteri itu sangat sederhana. Satu, tetapkan target masing-masing calon menterimu itu. Tempatkan orang-orang yang punya kompetensi, integritas, dan keberanian menempati posisi itu. Yang ketiga, berikan target masing-masing mereka. Yang keempat, lindungi mereka apabila diganggu oleh oligarki atau politik untuk mencapai target. Yang terakhir, marah-marah sedikit. Itu aja pekerjaannya presiden. Ya gini. Marah-marah sedikit itu penting ya, ntar. Marah-marah sedikit itu penting. Perlu marah-marah sedikit karena untuk mengingatkan anak buah, kau belok nih. Saya dulu punya pengalaman, ada dirut BUMN. Saya tempatkan, saya tahu orang ini harus ditempeleng tiap hari supaya lurus. Tempeleng tanda kutip, oke. Setelah saya keluar, tidak ada yang nempeleng, terjerumus dia. Jadi memang ada karakter. Maksudnya terjun apa? KPK? Ya masuk penjara sekarang. Oke. Nah, memang ada karakter orang yang tadi punya kompetensi, punya integritas, punya keberanian, tapi harus diingatkan terus. Nah, itu tugasnya presiden. Siapa tahu ada menterinya nanti seperti itu. Tapi memang harus diingatkan terus. Jadi itu saya pikir pekerjaan presiden sederhana. Perlu saya tanya dulu kepada rekan-rekan yang katakanlah mewakili Pak Prabowo dalam hal ini. Ada nggak kriteria calon menteri Pak Prabowo itu? Misalnya yang mengatakan mereka yang menghalalkan segala cara untuk tujuan akan saya coret jadi menteri. Yang mengatakan misalnya boleh melanggar asal nggak ketahuan, saya akan coret jadi menteri. Ada nggak tuh? Kriteria itu. Boleh melanggar aturan asal jangan ketahuan, itu ya, coret jadi menteri. Sikap gitu ya. Iya. Tambahan syarat itu. Kalau enggak ada, Sami Mawon ini. Itu bahasa Inggrisnya it goes without saying. Jadi tentu saja goes without saying. Berangkat tanpa harus mengatakan gitu. Karena kan semua presiden ingin berhasil. Semua presiden ingin dicatat sejarah nantinya, berhasil, punya legacy, punya segala macam yang membuat rakyatnya bisa mengatakan, ini presiden yang berhasil. Karena itu dia butuh pembantu-pembantu yang terbaik. Kan yang inilah makanya muncul istilah-istilah second kabinet. Tapi dulu kan Pak Jokowi juga lebih dari itu janjinya. Ya, artinya kalau semua presiden ingin mendapatkan pembantu-pembantu terbaik, termasuk yang datang dari partai politik maupun yang datang dari luar partai politik. Nah, the right man in the right place ini yang kemudian menjadi tantangan kadang-kadang. Karena saya juga mengikuti pembentukan kabinet selama ukurnya udah jelas kan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa melanggar nggak apa-apa asal nggak ketahuan, di mana baiknya? Ini saya tambahkan ya, ini juga kegalauan saya ya. Begini, pertanyaan mendasarnya adalah apakah Prabowo Subianto independently membentuk kabinet? Ya kan? Kan begitu. Kalau itu iya dong. Belum tentu. Jangan iya dulu. Karena orang menganggap bahwa Prabowo Subianto selesai dengan dirinya, kemudian tegas dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa, politik elektoralnya kan bisa jadi kemudian dia terikat dengan satu pihak dan pihak yang lain. Nah, saya kasih contoh begini misalnya. Kalau ada menteri ya yang dianggap bermasalah, katakanlah, tiba-tiba diangkat lagi dan indikasinya besar kemungkinan diangkat lagi, maka batal. Yang saya katakan tadi, dia ingin memberantas korupsi, dia ingin good governance, ingin kesejahteraan dan lain sebagainya. Apalagi misalnya yang diangkat itu lebih dari satu. Kan kita tahu nih, ada orang-orang partai politik you diberhentikan karena Anda sudah terlibat 11 kasus, ya kan? Kalau enggak nanti sprindiknya keluar. Berhentilah dia. Digantikan oleh orang yang menggantikan dianggap putra mahkota oleh kekuasaan yang sekarang ini. Tapi kemudian orang ini juga bermasalah.
karena banyak juga isu-isu yang meliputi dia. Belum lagi ketua umum partai yang lain juga bermasalah. Nah, pertanyaannya adalah kalau Prabowo ingin kabinet ini berjalan baik, kencang larinya, tidak ada masalah, maka orang seperti itu mesti nggak kepake. Oke, baik. Tapi hari ini saya meragukannya begitu loh. Ya. Saya mau karena ada titipan-titipannya. Bung Andi mengatakan Zaken kabinet. Ya, kabinet ahli. Oke. Ya, itu yang membuat saya juga ragu. Apakah Pak Prabowo ini sedang mengemban misi memperbaiki Republik atau tidak gitu. Kenapa? Kalau beliau mengatakan Zaken kabinet, wajah parpolnya mestinya agak jauh tuh dari wajah partai. Kalau Zaken, kecuali beliau mengatakan misalnya kabinet saya ini kabinet profesional. Bentar, entah itu sumbernya dari partai atau non partai, silakan saja. Tapi dia profesional di bidang. Inilah kalau kita selalu mendikotomi bahwa kalau orang partai tidak profesional, lalu di luar partai profesional semua. Wah, itulah sebab saya katakan itu begini, bisa lagi dikotomi begitu. Teman-teman di partai juga banyak yang profesional. Kalau beliau membuat istilah, saya pingin kabinet saya ini profesional loh. Saya paham, sumbernya bisa partai, bisa non partai. Nggak ada Pak yang sebut Zaken kabinet dari itu beliau. Disebutkan seingat saya banyak oleh orang Ahmad yang Muzani. menduga. Seingat saya ya. Orang yang menulis bukan. sosial media, daftar menteri. Itu disebutkan oleh Ahmad Muzani. Seingat saya. Justru istilah Zaken kabinet itu muncul jadi diskusi kala itu disebutkan oleh Pak Ahmad Muzani. Ya, apakah itu? Ya, saya nggak tahu. Kan kita merujuknya ke situ. Baik. Gini. Tentu saja. Topik kita hari ini, mohon maaf nih Bang Aiman. Menerawang pasca 20 Oktober. Pasca pergantian presiden gitu kan, menerawang. Ketika mau dalam perjalanan ke sini, saya kan juga menerawang, ada apa pascanya, gitu kan. Oh, berarti teman-teman harus memahami pola pikirnya beliau. Lalu apa yang harus saya sampaikan dalam waktu singkat? Terpikirlah buku tadi. Jadi dalam waktu singkat teman-teman bisa melihat cukup dari daftar isinya saja. Itu juga sudah merangkum semua yang kita ragukan di sini. Ini kita kan masih meragukan. Bisa nggak, jadi nggak, bener nggak, saya tanya satu, kuat nggak, mau melanjutkan nggak. Udah pasti Pak, di buku itu adalah jalan. Di buku itu adalah pegangan. Kalau kita meragukan, justru buku itu saya bagikan untuk sebagai saya mau tanya ini, balancing, kontrol gitu ya. Terkait buku ini, menurut Babe yang sudah baca buku ini, apakah buku ini sebetulnya menggambarkan kelanjutan ala Pak Jokowi atau tidak? Sebagian iya, sebagian tidak. Bobotnya lebih besar kelanjutan atau lebih besar tidak kelanjutan? Perubahan. Gini Pak, bukan soal bobot dulu. Saya nggak masuk ke soal bobot dulu sebentar ya. Sudah pasti Pak, dalam buku itu Bapak harus lihat nomor 1 bab awal itu adalah membangun kesadaran. Jadi sebelum kita ngomong yang lain itu kesadaran dulu. Kesadarannya itu adalah bahwa kita ini bangsa besar yang dimiskinkan oleh sebuah sistem. Dan beliau berkali-kali ingin mengembalikan kekayaan itu kepada yang berhak, yaitu rakyat Indonesia. Bagian kedua dari buku itu baru bicara soal perbaikan dari sisi ekonominya. Bagian 3 dari buku itu juga langsung membicarakan soal demokrasi. Jadi kalau lihat dari itu yang merupakan pola pikir Pak Prabowo, tidak perlu lagi mudah-mudahan insya Allah tidak lagi diragukan soal itu. Sekarang yang saya yang apa? Soal perubahan maksudnya. Soal perubahan. Ya. Artinya buku ini bobotnya lebih banyak perubahan ketimbang kelanjutan. Mengapa beliau mengatakan tagline-nya pada kampanye itu sebagai kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi? Sudah pasti Pak, yang baik mesti dilanjutkan, yang buruk kita tinggalkan. Kita setuju itu. Saya mengatakan tapi masalahnya karena kalau bobot buku ini lebih banyak perubahan, mestinya tagline berikut saya akan melakukan perubahan, bukan kelanjutan. Sebenarnya Bung Rey ini sudah tahu jawabannya. Sebagai aktivis sudah sangat tahu. How to win dan how to govern kan beda kata-kata umurnya. Sebenarnya kita ini tahu. Kan kita tadi berbicara dari awal. Apakah optimis atau tidak? Lah kalau begini gimana saya optimis? Di kampanye beliau mengatakan kelanjutan, di buku Medulus gagasannya adalah perubahan. Tapi demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang terus gelisah dan terus mengingatkan. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara.
sampai pada sesi akhir Rakyat Bersuara. Sebelum saya berikan closing statement bagi para narasumber, saya ingin singkat saja mahasiswa dari MNC University. Silakan. Nah, silakan. Perkenalan dulu siapa dari fakultas mana? Baik, perkenalkan nama saya Sony Hermawanto dari MNC University. Fakultas? Iya. Fakultas dari Pendidikan Bahasa Inggris. Oke. Bahasa Indonesia aja tapi ya, bahasa Inggris. Oke. Silakan Mas, apa? Ingin bertanya, pemilu itu kan tentang pilpres, pilgub maupun pilkada. Oke. Rakyat itu kan ibarat gula, di mana semua semut menghampirinya sampai ke ujung jarum pun dikejar. Pertanyaannya, sejauh mana konsistensi dari presiden terpilih terhadap janji-janji politiknya? Oke. Sekian, terima Nanti jangan cuma mau menang doang, tapi nanti melupakan rakyatnya yang kemudian kemarin memilihnya gitu ya. Oke, baik. Luar biasa. Oke, sekalian closing statement. Bang Adi dulu mau sampaikan? Kalau menjawab agenda ini, ya, tentu saja adalah kalau Pak Prabowo konsisten. Dari dulu dia konsisten dan insya Allah 5 tahun ke depan itu akan terus mencoba sekuat tenaga untuk mensejahterakan rakyatnya, melindungi rakyatnya dan melayani rakyatnya. Itu yang kita yakini dan kita doakan agar semua itu bisa dicapai. Yang jelas karena itu mari kita beri kesempatan kepada presiden terpilih nantinya dilantik jadi presiden lalu kemudian menjadi presiden Republik Indonesia dan kemudian membentuk pemerintahannya dan menjalankan kebijakan-kebijakannya dengan sebaik-baiknya dan kita doakan semuanya. Kalau kita doakan kalau dia bisa berhasil kan kita juga senang. Karena itu mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan kita semua. Oke, baik. Jadi kalau ditanya Pak Prabowo akan seperti apa? Demokrat yang langsung menjawab. Padahal pendukung yang dari dulu belum menjawab nih. Jadi Demokrat tanda-tandanya menterinya banyak kayaknya. Sekali sebelah kiri sudah, sekarang sebelah kanan. Bung Said-Didu silakan. Karena temanya menerawang 20 Oktober, saya berharap tema keberlanjutan mulai 20 Oktober ditutup. Itu masuk ke tema perubahan. Karena satu-satunya cara menyelamatkan Indonesia adalah melakukan perubahan yang dirusak oleh rezim Jokowi. Tidak ada jalan lain. Dan saya punya harapan kepada Prabowo, tadi pemikirannya kita sudah ikuti, dia pernah mengalami berbagai pemerintahan dan dia tahu persis, dan konsistensi dia yang kita butuhkan. Saya menganggap bahwa masuknya dalam kabinet 2019 itu hanya masuk masa istirahat dari kemandirian dia. Dan saya harapkan 20 Oktober kembali mandiri, menjadi dirinya sendiri, lepas dari pengaruh Jokowi untuk menggunakan seluruh kemampuan dirinya dan mewujudkan kata-katanya bahwa bersedia mati membela kebenaran untuk rakyat. Itu yang dan bersedia ditinggalkan apabila dia salah. Nah, itu yang saya harapkan terjadi dan contohlah Presiden Habibie menyelamatkan negara 2098 ya. Yang dengan presiden yang sangat mandiri terlepas dari pengaruh gurunya. Dan saya menganggap Pak Prabowo bukanlah murid Jokowi. Terima kasih. Oke. Bu Romi silakan. Ya, kita berhadapan dengan presiden yang rekam jejak pemikirannya secara tertulis sudah kita ikuti sejak 20 tahun yang lalu. Sejak 2004 beliau maju di konvensi. Tidak banyak presiden kita yang bisa diikuti rekam jejak pemikirannya. Pertama Bung Karno, Gus Dur, kemudian Pak Prabowo. Sehingga kita sebenarnya mudah untuk mengawal Pak Prabowo sukses ini. Yaitu setia kepada apa yang dia tuliskan, apa yang beliau cita-citakan. Dan itu yang saya yakini akan beliau pertahankan. Karena apa? Kembali lagi, ketika kami saat itu begitu erat, 3 bulan mendampingi beliau naik turun pesawat berkampanye, satu aspek kepemimpinan yaitu tentang personality beliau dalam kepemimpinan begitu kuatnya. Sehingga lagi-lagi kalau kita merujuk iklan di tahun 2014 itu ada iklan, di tahun 2004 ketika konvensi itu sudah pasang iklan
saya Prabowo Subianto. Dan itu berulang-ulang dilakukan di beberapa kampanye tahun 14, tahun 19 juga begitu. Artinya apa? Kita berhadapan dengan seorang presiden yang jejak pemikirannya sangat jelas, dengan presiden yang kapasitas intelektualnya tidak kita ragukan, karena beliau lulus dari perguruan-perguruan atau sekolah-sekolah terbaik dunia, bukan hanya di dalam tapi juga di luar negeri. Kemudian yang ketiga, kita tahu persis beliau bukan orang yang peduli dengan citra, tetapi peduli dengan kinerja. Itulah kenapa saya memiliki harapan yang sangat besar, dan mari kita sama-sama dukung Pak Prabowo ini untuk betul-betul menjadikan Indonesia sebagai macan Asia pada saat ini. Bung Refli, silakan. Iya, saya berusaha membuka lembaran buku yang dikasih Babe Haikal ini ya, yang saya duga ini cetakan Kementerian Pertahanan ini. Kalau saya lihat buku ini ya, ini hampir 100% berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh Jokowi. Buku ini adalah antitesis kritik terhadap apa yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun. Jelas. Jadi kalau kemudian Prabowo mengatakan keberlanjutan di dalam kampanye. Boleh diangkat biar pemirsa juga lihat bukunya Bung Refli. Ini kan bahasanya saja udah kelihatan paradoks Indonesia. Dan ini 2022. Jadi dia mengungkapkan politik uang, kemudian penguasaan oleh segelintir orang, dan lain sebagainya. Maka ini adalah antitesis terhadap apa yang dikerjakan oleh Jokowi. Jadi dari situ saja, dia tidak melakukan apa yang dituliskannya, yaitu elit Indonesia tidak jujur. Karena di dalam acara yang dihelat oleh Gerindra sendiri, dia mengakui bahwa yang namanya Jokowi adalah guru politik dia. Ya kan? Mungkin ia juga guru politik untuk kemudian tidak menampilkan apa yang dia inginkan. Misalnya dalam pemilu itu dia kan menginginkan untuk menang. Dia tahu untuk menang itu dia tidak boleh mengkritik kekuasaan kan. Dia harus memuji-muji kekuasaan agar didukung oleh penguasa dengan segala resourcesnya dan menang. Nah sekarang kalau kita lihat misalnya halaman tentang mewujudkan demokrasi rakyat. Apa yang dituliskan ini dia butuh orang kayak saya Didu dan Ray Rangkuti. Ya kan? Dia bilang kita butuh pendekar-pendekar penyelamat demokrasi. Ya kan? Kemudian tugas kita pastikan supremasi hukum. Kemudian tugas kita kejar dan tangkap koruptor. Kemudian apa lagi? Tiga itu. Artinya inilah yang kita katakan setiap hari kan. Bagaimana menegakkan demokrasi, memastikan supremasi hukum, pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Lalu kenapa orang kayak kita dianggap musuh negara? Dianggap pemecah belah. Iya kan? Iya kan? Sampai kemudian diskusinya dibubarkan, ya kan? Oleh siapa? Oleh Jokowi. Oleh Jokowi. Mudah-mudahan begitu. Maksudnya harapannya Pak Prabowo jangan seperti itu. Mudah-mudahan setelah tanggal 20 Oktober ada perbedaan yang signifikan. Wah, ini kami butuh dengarkan apa yang dikatakan Said Didu daripada mendengarkan ketua umum partai yang ono, ya kan kira-kira begitu ya. Karena inilah pusat kesehatan dan akal sehat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Babe. Kang, Bung Ray dulu. Nanti biar kalau yang terakhir yang adem dulu. Biar bisa dijawab maksudnya. Enggak, kalau kekuasaan boleh berlomba. Tapi kalau berbicara adab tetap harus dikembangkan. Nanti kalau habis Bang Ray jawab nggak ada yang jawab soalnya. Adab yang utama itulah mendahulukan yang lebih tua dari kita. Silakan. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh 1, 2, 3, 4 closing sebelumnya, ini sudah mencerminkan mudah-mudahan ke depan akan menjadi sebuah presiden yang sangat baik. Kalau teman-teman masih meragukan, tolong mengertilah soal situasi dan kondisi, mengertilah soal positioning gitu loh. Jangan lupa Pak, beliau ini jenderal yang sangat patuh dengan pimpinan. Nggak mungkin juga Pak harus bertentangan dengan pimpinan. Izinkan saya mengutip sedikit cerita. Ibrahim alaihissalam, dia nggak akan merebut kekuasaannya Namrud. Ibrahim ada di dalam itu untuk mengingatkan Namrud. Demikian pula Musa alaihissalam. Dia nggak mau merebut kekuasaannya Fir'aun. Musa ada di sana dengan qaulan layyinan, ucapan yang lembut untuk mengingatkan Fir'aun.
Demikian pula Nabi Isa atau Yesus terhadap Herodes. Demikian pula Nabi Muhammad SAW terhadap Abu Sufyan. Nggak ada rencana untuk itu. Yang ada mengingatkan dengan baik. Dan tidak ada satu perintah pun dalam Al-Quran untuk mengambil sebuah kekuasaan, tapi ingatkan dengan cara-cara yang hikmah wal mau'izatil hasanah. Jangan lupa Pak, pada waktu closing, penutupan kader Gerindra di kemarin yang terakhir, Pak Prabowo mengatakan dengan sangat serius, kalian tuh akan dituntut di hadapan Tuhan apabila kalian main-main dengan amanah yang telah rakyat berikan. Apakah ini nggak cukup untuk memberikan kepercayaan penuh? Be careful. You are what you think. And you can sebenarnya become whatever you believe you can be. Karena itu Pak, berpositiflah. Karena ini akan menjadi sebuah energi yang sangat dahsyat. Kalau semua orang berpikiran negatif dan itu dipelihara, maka ini akan menjadi sebuah the law of repetition, hukum pengulangan, dan the law of attraction, hukum ketertarikan, yang membuat neurotransmitter mayoritas menjadi buruk dan akhirnya negara menjadi buruk. Kalau kita cinta kepada negara ini, think positif dan tebarkan husnuzon, prasangka baik, karena mudah-mudahan insya Allah ini akan membuat bangsa Indonesia ke depan, dan kita semua mewujudkan dengan apa? Dengan buku yang barusan saya bagikan tadi. Ini sebagai apa? Sebagai pegangan. Pak, dulu Bapak bilang ini loh, no problem. Dan kemudian Pak, mari sama-sama kita wujudkan cita-cita yang sejak 20 tahun yang lalu, Indonesia kembali menjadi macan Asia. Insya Allah. Tapi calon wapres nggak ikut nyusun buku ini kan? 2017 kan itu. Silakan Bung Ray Rangkuti. Terima kasih. Tadi Babeh mengingatkan kita dengan pesan-pesan moral sambil mengutip sejarah-sejarah para nabi. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Prabowo pernah memberi nasihat kepada Pak Jokowi tentang betapa pentingnya menjaga moral dari demokrasi dan juga betapa pentingnya menjaga demokrasi ini? Saya tidak tahu, tapi yang bisa saya pastikan kenyataannya adalah Pak Prabowo mengangkat anaknya Pak Jokowi sebagai wakilnya untuk Pilpres di kemarin itu dengan segala kontroversinya. Jadi kalau disebut misalnya Pak Prabowo mengatakan qaulun layyinun, itu tadi ya Babe, pernyataan yang lemah lembut, saya kira yang dilakukan oleh Pak Prabowo bukan pernyataan, tindakan yang sangat keras, mengambil anak Pak Jokowi dengan segala kontroversinya menjadi calon wakil dirinya untuk jadi calon wakil presiden. Jadi saya kira kisah Pak Prabowo dengan Jokowi kurang tepat kalau dialamatkan kepada kisah para nabi dengan kekuasaan yang dihadapinya. Itu intinya. Karena para nabi-nabi itu akhirnya jelas mengoposisi Pak Prabowo. Tapi kayaknya benar tuh, Ibrahim dan Namrud itu benar. Ibrahim siapa, Namrud siapa? Iya, makanya kalau akhirnya kita melihat nabi-nabi itu melakukan oposisi keras, yang terjadi pada Pak Prabowo adalah memanfaatkan anak Pak Jokowi demi kepentingan elektabilitas. Tetap tas di belakangnya ya. Kalau itu posisi keras, ini elektabilitas. Kira-kira begitu. Okay. Itu yang pertama. Nah yang kedua, pernyataan kawan mahasiswa itu tadi. Apa sih pentingnya kita menjadi mahasiswa? Apa pentingnya kita terus sekolah? Cuman satu menurut saya, adik-adik sekalian. Karena kita tidak mau tunduk pada indoktrinisasi. Karena kita belajar tentang apa itu baik, apa itu buruk. Itulah pentingnya kita menjadi mahasiswa. Itu pentingnya kita sekolah tinggi, karena kita mengerti persoalan dalam hidup ini nggak hanya sekedar halal haram, tapi juga adalah baik dan tidak baik. Makalah kalian dengan cara yang baik, halalan toyiba. Nggak cukup sekedar halal, tapi juga baik. Baik itu kemampuan untuk mencerna apa yang terbaik bagi kebaikan publik. Yang dikatakan oleh Nabi kalau mengutip Babe Hasan tadi, khairukum man anfa'akum linnas, kata Nabi. Bukan untuk sekelompok orang, bagi manusia dan kemanusiaan, kata Nabi itu. Oleh karena itulah adik sekalian, kita mulai dari sikap pesimisme. Saya mengatakan, kenapa saya pesimis? Dengan itulah ilmu pengetahuan bertambah. Dengan itulah peradaban dimulai dan ditemukan. Kalau ada yang sana yang positif, saya akan jelaskan yang negatifnya. Dan positif dan negatif akan berdialog, itu yang kita sebut sebagai sintesa. Jadi kalau ada yang muji-muji bahwa Pak Prabowo bla 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 bla, saya mencoba dari sudut yang lain. Ingat loh, Pak Prabowo mengikuti Pak Jokowi.
Pak Prabowo kelanjutan Pak Jokowi, dan seterusnya. Dengan begitu yang kita sebut dengan sinergi, entah kau menyebutkan saya oposisi, entah kau menyebutkan saya sirik, entah kau mau menyebutkan karena saya nggak kebagian kekuasaan, itu urusan lo. Tapi fungsi pengetahuan adalah fungsi untuk selalu mengatakan apa yang terlihat belum tentu itu yang tergambar. Terima kasih. Baik. Ada tambah lagi sedikit, tadi karena nyebut Pak Prabowo, silakan. Saya cuma pesan kepada para mahasiswa, biasakanlah menonton sampai tuntas. Biasakanlah melihat sampai akhir. Dan hari ini saya persembahkan untuk teman-teman sekalian, bacalah sampai tuntas sampai akhir agar kau tahu mutu dan kualitas presidenmu mendatang. Oke, baik. Dan pemirsa, proses demokratisasi pemilu melahirkan presiden baru. Perjalanan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia akan segera dimulai. Menghitung hari. Usai merdeka memang baru 79 tahun, tapi cita-cita menjadikan Indonesia makmur sejahtera adalah tugas kita bersama. Dan kita harus mewujudkannya bersama-sama. Saya Aiman Wicaksono, inilah akhir dari Rakyat Bersuara. Sampai jumpa.